Bab 491. Berhutang denganku 10 kali lipat. Nona Selfie. Sekujur tubuh Kevin gemetar ketakutan dan ia dengan panik memanggilnya. Tetapi teleponnya langsung dimatikan, menyalurkan bunyi sambungan yang putus. Plak. Ponsel tersebut terlepas dari tangan Kevin, terjatuh ke lantai. Kevin terduduk lemas di lantai dan wajahnya seolah-olah telah menua 10 tahun dalam sekejap mata. Paman. Fandi pun memanggilnya. Wajahnya menjadi pucat pasi dan sekujur tubuhnya tidak berhenti gemetar. Bahkan dia pun tahu betapa seriusnya masalah ini. Tanpa dukungan dari keluarga Lin, keluarga Liu tidak akan menjadi apa-apa. Keluarga Liu awalnya merupakan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga selangit, mereka pun dapat hidup atas penderitaan orang-orang, dan telah menyinggung banyak orang. Banyak orang membenci keluarga Liu, tetapi keluarga Liu masih dapat menekan orang-orang tersebut, itu pun karena mereka takut pada keluarga Lin yang mendukung keluarga Liu, makanya orang-orang tersebut tidak berani mengambil tindakan. Tapi sekarang, keluarga yang telah bekerja keras mengelola perusahaan pinjaman selama bertahun-tahun ini, seketika telah runtuh, semuanya telah hancur. Kurang dari 3 hari, musuh-musuh pasti akan datang ke pintu kediaman keluarga Liu, menyelesaikan hutang lama mereka dengan keluarga ini dan bersyukurlah jika keluarga Liu masih bisa selamat. Saking takutnya, Fandi terduduk lemas di lantai, tidak berani membayangkannya lagi. Dia secara gemetar mendongak kepalanya, terbengong menatap Rocky. Apa sebenarnya identitas pecundang ini? Kenapa keluarga Lin yang terkemuka tersebut, begitu mendengar bahwa orang yang mereka provokasi adalah Rocky, mereka malah tidak berani menghadapinya dan bahkan langsung memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Tiba-tiba, sekujur tubuh Fandi terasa dingin dan sebuah pikiran buruk seketika muncul dalam benaknya. Oh iya, dia telah mengabaikan satu hal. Marga Rocky adalah Lin. Sama dengan keluarga Lin di kota sahaja. Semua orang di ruangan pun tercengang, lalu secara bersamaan menatap Rocky dengan tubuh mereka yang gemetar. Mereka juga memikirkan hal ini. Jika itu benar, maka Rocky barusan bukannya bersikap sombong, tetapi itu adalah faktanya. Jika dia ingin membunuh keluarga Liu, ia pun hanya perlu mengatakan sepatah kata saja. Fandi langsung berseru, "Rocky, margamu adalah Lin, apakah mungkin kamu adalah pewaris keluarga Lin dari kota sahaja?" Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Lani, yang sedang menciut di suatu sudut, langsung berteriak, "Dia! Memangnya dia layak? Aku tahu semua latar belakang Rocky. Ketika berada di kota sahaja, dia bahkan tidak pernah menginjak selangkah kakinya ke depan pintu keluarga Lin, dia pun tidak layak masuk." Fandi merinding sejenak dan terdiam. Pandangannya pun menjadi suram. Betul. Keluarga Liu mereka, yang telah bertahun-tahun bekerja di bawah naungan Selfie, tidak pernah mendengar ada seorang pewaris bernama Rocky di keluarga Lin. Bagaimana mungkin anak ini merupakan anggota keluarga Lin, bukan? Kalau tidak, Rocky tidak mungkin akan tinggal di kota Gopo yang kecil ini, dan bahkan dimarahi ibu mertuanya. Namun, Rocky memang memiliki dukungan, inilah yang membuat Fandi bingung. Apakah mungkin di belakangnya Rocky terdapat seseorang yang tidak ingin diprovokasi Selfie? Pada saat ini, Kevin, dengan tubuh gemetar, bangkit berdiri, berlutut di hadapan Rocky, memohonnya. Tuan Rocky, keluarga Liu kami telah gagal mengenali orang sehebat Anda dan malah menyinggung Anda, tolong Anda mengampuni keluarga Liu ini. Bahkan Selfie tidak ingin memprovokasi Rocky, bersedia melepaskan keuntungannya dan juga memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Jadi bagaimana mungkin keluarga Liu mampu memprovokasinya, bukan? Paman, lebih baik kita menyelidiki lihat latar belakang Rocky. Fandi dengan jengkel mengatakannya. Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Kevin tiba-tiba berteriak, "Berlututlah!" Fandi tertegun sejenak, berdiri terdiam dengan wajah jengkelnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki dukungan dari keluarga Lin, kekuatan perusahaan keuangan keluarga Liu juga besar. Selain itu, identitas Rocky pun masih belum jelas, mungkin saja dia sama seperti keluarga Liu, anak buah suatu orang besar. Fandi mengertakkan giginya dan berkata,
Paman, kita tidak perlu berlutut di hadapan orang bernama Rocky ini, dia tidak memiliki kekuasaan di kota Gopo. Jika kita menyuruh semua preman perusahaan kami, aku yakin mereka dapat membereskannya. Kevin saking marahnya hampir akan jatuh pingsan. Dia pun melayangkan tangannya, menamparkan keras wajah Fandi. Dasar bodoh. Apakah kamu masih tidak bisa melihat situasinya ini? Seberapa besar kekuatan Selfie di kota sahaja? Kekuatannya itu bahkan bisa membuat seluruh tokoh bisnis kota Gopo memujanya. Di hadapannya, orang-orang hanya dapat berlutut dan tunduk pada tahtanya, tidak berani berbicara terlalu banyak. Namun, seorang Rocky barusan telah membuat pernyataan tidak sopan padanya, bahkan Fandi telah sengaja menjatuhkan nama Rocky, sampai-sampai membuat Selfie sangat murka. Tetapi karena itu, Selfie malah tidak berani menyinggung Rocky, malah langsung membuat keputusan yang tegas untuk meninggalkan keluarga Liu sekaligus memutuskan hubungannya. Asalkan kalian tahu, yang dia lepaskan adalah keuntungan senilai 2 triliun per tahun. Apakah satu orang kecil bisa membuat Selfie melepaskan uang sebesar itu? Semua faktanya telah membuktikan satu hal. Selfie tidak berani memprovokasi Rocky. Jika Selfie pun tidak berani memprovokasi orang itu, bagaimana mungkin keluarga Liu yang kecil ini sanggup memprovokasinya, bukan? Fandi ditampar hingga terjatuh ke lantai, bahkan ada satu butir giginya yang copot semua. Saking takutnya, dia menutupi wajahnya. Dia pun tidak dapat percaya bahwa pamannya, yang sangat menyayanginya, malah tega memukulnya demi Rocky. Minta maaf pada Tuan Rocky. Kevin menendang Fandi, sampai-sampai membuatnya berlutut di hadapan Rocky. Seluruh keluarga Liu telah terlibat oleh perbuatan jahatmu ini. Kaulah yang merugikan keluarga Liu. Setelah kita pulang kembali, kamu tunggu saja pembalasanku. Jika bukan karena keponakan bodohnya ini, keluarga Liu pasti tidak akan mengalami bencana ini. Fandi pun ditendang hingga wajahnya berlumuran darah. Ia juga tidak berani membantahnya, dan mau tak mau harus menundukkan kepalanya pada Rocky. Tuan Rocky, saya salah. Kevin juga menjatuhkan dirinya, berlutut dan bersujud pada Rocky di hadapan semua kerumunan tersebut. Tuan Rocky, tolong Anda memaafkan saya dan mengampuni nyawa keluarga Liu kami. Hutang Ibu Nona Talita kepada keluarga Liu akan dihapuskan semuanya. Keluarga Liu kami bersedia untuk meninggalkan kota Gopo dan kami juga tidak akan menunjukkan wajah kami di hadapan Anda lagi. Fandi saking terkejutnya membeku di tempat. Keluarga akan meninggalkan kota Gopo. Bukankah itu sama saja dengan meninggalkan bisnis rentenir dunia hitam yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun? Ini adalah usaha dengan penghasilan besar. Cepat minta maaf. Bentak Kevin, memarahi Fandi. Fandi tidak berani melawannya, ia pun dengan datar berkata, maafkan saya, Tuan Rocky. Dalam sela pembicaraan itu, dia masih tampak sedang mengertakkan giginya. Dia tidak akan tunduk. Bagaimanapun juga, keluarga Liu telah menghasilkan lebih dari 2 triliun dana dan kekuatan mereka juga tidak kecil. Jadi demi alasan apa ahli waris keluarga Liu, yang bermartabat tinggi, harus berlutut di hadapan orang kecil yang bukan apa-apa ini? Rocky sekilas melirik Fandi, tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terburu-buru, aku sebelumnya sudah bilang bahwa aku datang untuk menemanimu minum, dan aku juga bisa menemanimu bermain seharian. Tapi kalian malah terus berlutut dan bersujud, memangnya aku yang menyuruh kalian untuk berlutut? Ini sungguh mengecewakan. Fandi seketika meluap dengan amarah. Ia pun mendongak menatap Rocky. Sombong sekali orang ini. Dia dan pamannya sudah berlutut dan memohon pengampunan, membuat keluarga Liu kehilangan muka. Tapi Rocky malah tidak menganggap ini serius. Fandi pun tidak dapat menahan dirinya dan berkata, Rocky, kamu sebaiknya jangan bersikap keterlaluan, ya. Asalkan kamu tahu, orang baik juga ada batasnya, jadi jangan sampai kamu membuatku marah. Tutup mulutmu. Cepatlah bersujud kepada Tuan Rocky dan mengakui kesalahanmu. Kevin meraung dengan amarah. Namun, Fandi sama sekali tidak mendengarnya dan malah berkata, Paman, kita tidak perlu takut pada dia. Bagaimanapun juga, keluarga Liu kita masih memiliki aset lebih dari 2 triliun, memangnya dia punya apa?
Ya, masih ada uang ya. Rocky, yang tampak seakan sedang berpikir, mengangguk kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, menarik, aku masih bisa pelan-pelan bermain denganmu. Uang beberapa triliun ini seharusnya bisa cukup untuk dimainkan selama 2 hingga 3 menit. Nyalimu besar sekali, ucap Fandi. Tiba-tiba, dia melihat Rocky sedang menghubungi seseorang. Dia seketika menjadi waspada dan bertanya, kamu mau berbuat apa? Rocky mengabaikannya, langsung menelepon Billy, dan hanya mengucapkan sepenggal kalimat saja. Bantu aku melakukan 2 hal. Yang pertama, dalam waktu 5 menit, aku ingin keluarga Liu bangkrut. Yang kedua, temanku berhutang 30 miliar pada keluarga Liu, sekarang aku ingin keluarga Liu berhutang denganku 10 kali lipat jumlahnya. Billy berkata, Tuan muda, apakah itu berarti 300 miliar? Lani juga memutar bola matanya. Bukankah itu jumlah hutangnya? Ini adalah hutang yang diberikan Rocky padanya, jumlah yang tidak sampai 400 miliar itu bukanlah masalah bagi keluarga Liu. Kevin pun menghela nafas. Untunglah. Jika itu 300 miliar, keluarga Liu masih sanggup membayarnya. Pada saat ini, Rocky menggaruk kepalanya, tersenyum dan berkata, maaf, hitunganku tidak bagus, aku telah membuat kesalahan. Biarkan keluarga Liu berhutang denganku 3 triliun, sisanya kuserahkan kepadamu. Mata Kevin seketika terbuka lebar. Fandi pun berteriak, Rocky, apakah kamu sudah gila? Bab 492. Kalau mau main, maka main yang besar. Rocky mematikan teleponnya, duduk dengan menyilangkan kakinya, dengan tenangkan menatap Fandi. Bukankah ini hanya untuk bersenang-senang? Apa serunya jika itu hanya 200 atau 400 miliar, jika mau bermain, maka harus bermain yang besar, menurutmu benar bukan? Saking marahnya, Fandi pun menyeringai sinis. Rocky, bahkan Selfie tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Bualanmu besar sekali, memangnya kamu bisa membuat keluarga Liu kami bangkrut dalam waktu 5 menit. Memangnya kamu juga bisa membuat keluarga Liu berhutang denganmu 3 triliun. Kamu kira kamu adalah Tuhan, apapun yang kamu katakan itu akan dikabulkan. Rocky tersenyum tenang dan berkata, aku hanyalah orang biasa, aku pun bukan Tuhan. Namun, hidup dan mati keluarga Liu kalian memang berdasarkan perkataanku. Dasar omong kosong, berhentilah membual. Fandi pun berdiri dari lantai dan dengan ganas mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menghubungi keluarga Liu, menyuruh mereka memanggil semua preman perusahaan untuk membunuh orang bernama Rocky ini, lalu mencincang mayatnya agar menjadi makanan anjing. Hanya Kevin yang masih berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, sedangkan benaknya hanya terdapat 2 kata saja. Tamatlah sudah. Orang-orang di ruangan juga menatap Rocky dengan tatapan aneh. Ada orang bahkan menunjukkan tampang hina pada wajah mereka. Keluarga Liu telah mengumpulkan aset hingga 2 triliun, bagaimana mungkin perkataan orang kecil ini dapat membuat keluarga Liu berhutang kepadanya 3 triliun, bukan? Itu hanyalah lamunan orang bodoh. Fandi langsung berteriak, sudah cukup, Rocky. Anggap saja masalah kamu dengan keluarga Liu pada saat ini sudah beres. Mulai saat ini, kita menempuh jalan masing-masing dan jangan mencampuri urusan. Kring-kring. Terdengar bunyi ponsel berdering. Rocky pun tersenyum dan berkata, orang-orangku cepat sekali menyelesaikan tugasnya, ini bahkan kurang dari 5 menit. Setelah mengatakannya, dia mengangkat ponselnya dan bahkan sengaja menekan tombol pengeras suara. Dalam sekejap terdengar suara Billy. Tuan muda, masalahnya sudah dibereskan. Perusahaan keuangan keluarga Liu sudah menyatakan kebangkrutan mereka, dan saya juga telah menghubungi semua debitur keluarga Liu, menggantikan seluruh hutangnya atas nama Anda. Selain itu, saya juga telah menemukan perbuatan keluarga Liu dalam kegelapan yang dilakukan 10 tahun lalu, ini pun akan cukup untuk melenyapkan keluarga Liu. Oleh sebab itu, kepala keluarga Liu telah menyetujui persyaratannya, bersedia membayar 2 triliun dan memohon untuk tidak mengeksposnya keluar. Bagus. Rocky dengan ringan mengatakannya. Kemudian ia menatap Fandi sambil tersenyum hampa.
Pada saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi dua ponsel yang berdering, di mana masing-masing berasal dari saku celana Fandi dan juga Kevin. Wajah Fandi memucat dan ia segera mengangkat ponselnya. Begitu teleponnya terhubung, ia langsung terdengar makian orang di ujung sana. Dasar anak durhaka. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah berurusan dengan orang yang salah. Sekarang keluarga Liuku sudah tamat, perusahaan bangkrut, dan kita masih memiliki hutang 3 triliun. Kenapa, keluarga Liuku bisa mempunyai anak sialan sepertimu ini? Suaranya tiba-tiba berhenti sampai di sini. Terdengar jeritan tangisan dari ujung telepon. Pak Tua Liu telah jatuh pingsan, cepat panggil orang kemari dan membawanya ke rumah sakit. Bagaimana mungkin? Fandi, yang seolah-olah tersambar petir, seketika membeku di tempat. Sedangkan Kevin sudah terduduk lemas di lantai, menekan tombol speakernya. Dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk mengangkat teleponnya. Di ujung teleponnya hanya terdengar suara raungan tangisan. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba banyak orang datang ke perusahaan dan semua mitra bisnis mengakhiri perjanjian kerjasamanya, perusahaan pun bangkrut. Nak, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan mengusir orang-orang rumah, mereka bilang bahwa keluarga kami berutang kepada orang lain 3 triliun. Bos, apakah kamu di sini? Perusahaan sudah berakhir. Sudah berakhir. Seluruh karyawannya telah pergi, perusahaannya telah ditutup, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga Liu berhutang 3 triliun, apakah ini benar? Tentu saja benar. Fandi pun tersadar kembali dan menatap Rocky dengan tatapan ngeri. Dia akhirnya mengerti. Mengapa Selfie bersedia melepaskan keluarga Liu dan juga kenapa ia tidak berani menyinggung Rocky. Alasannya karena, dia sama sekali bukan lawannya. Fandi tiba-tiba berlutut di lantai, berjalan ke hadapan Rocky, menangis terisak-isak. Direktur Rocky, tolong ampuni saya bersalah. Tolong hukum saya saja, saya tidak akan berani melawan Anda lagi. Apa yang dikatakan Anda benar, sayalah yang terlalu percaya diri. Orang-orang di dalam ruangan, yang juga termasuk bos yang terhormat, juga merinding ketakutan di tempat. Hanya sepenggal kalimat saja. Keluarga Liu telah dihancurkan. Identitas Rocky pun sulit dibayangkan. Bukankah aku sudah mengatakannya, aku hanya bermain-main saja. Rocky, yang bertindak seolah tidak ada apa-apa, tersenyum. Lalu ia mengambil beberapa gelas, mengangkat sebotol Maotai, menuangkan minuman keras ini ke dalam gelas. Fandi, yang berlutut di lantai, merinding melihat Rocky menuangkan minuman itu. Siapapun tidak akan tahu apa yang akan dilakukannya. Setelah mengisi penuh 7 gelas tersebut, Rocky pun tersenyum dan berkata, aku bukan orang yang suka mengingkari janjiku. Aku barusan bilang bahwa aku akan menemanimu minum, maka aku pasti akan melakukannya. Kamu berhutang banyak padaku, dan kamu belum tentu bisa melunasinya. Bagaimana kalau begini saja, setiap kalian minum segelas alkohol, aku akan mengurangi 200 juta dari hutang kalian, bagaimana? Minum untuk melunasi hutang. Tanya Kevin. Wajah Fandi memucat. Ini persis seperti apa yang dikatakannya kepada Talita. 200 juta per gelas. Betul. Rocky sambil tersenyum berkata, berapa banyak hutang yang akan dilunaskan pun tergantung pada seberapa banyak kalian dapat minum. Minum, aku akan minum. Kevin segera menghampirinya, mengambil gelas di atas meja, menegukkan minuman itu ke mulutnya. Dia sudah tidak memiliki jalan keluar. Saking menyesalnya, dia ingin mati. Seharusnya jangan mencari masalah dengan Rocky. Fandi juga bergegas ke depan, mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Bawakan 2 kardus kemari, perintah Rocky. Yang diperbuatnya ini adalah mata untuk mata, gigi untuk gigi. Sejak dari kota sahaja, keluarga Liu terus memeras orang untuk membayar utangnya mereka. Hari ini, dia yang harus melunasi abis hutang keluarga Liu. Fandi minum 17 atau 18 arak putih berturut-turut. Kepalanya terasa pusing dan wajahnya memerah bagaikan buah tomat. Sedangkan Kevin termasuk orang yang kuat minum, tetapi setelah minum lebih dari 20 gelas, ia pun terduduk lemas. Ini adalah arak putih Maotai.
Tidak peduli seberapa kuatnya orang itu minum, mereka pada akhirnya juga akan mabuk. Fandi pun memaksakan diri untuk mengambil segelas dan meminumnya. Di atas meja penuh dengan gelas Champagne, di mana terdapat lebih dari 50 gelas. Botol arak kosong pun berserakan di bawah meja. Segelas untuk 200.000. Jika minum 10 gelas, maka hutang tersebut dapat berkurang 2 miliar. Dia harus meminumnya. Semakin banyak dia minum, maka hutangnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Kevin pun berusaha untuk memaksa dirinya. Kepalanya sudah terasa berat dan perutnya terasa sangat sakit, setetes pun tak dapat diminumnya lagi. Dia sering pergi untuk minum alkohol, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meminum alkohol merupakan sebuah penderitaan. Duk-duk. Kevin jatuh tergeletak ke lantai. Sekujur tubuhnya dipenuhi aroma alkohol dan bola matanya naik ke atas. Tubuh Fandi gemetar, tangannya yang memegang gelas Champagne terus bergetar, dia pun tidak bisa berdiri dengan seimbang. Penglihatannya kini telah kabur. Arak putih yang dipegangnya seperti racun, setiap kali dia menyesap, tenggorokannya terasa panas dan sangat menderita. Direktur Rocky, saya tidak bisa minum lagi. Fandi memohon dengan tubuh gemetar. Dia tidak bisa meminumnya lagi. Rocky dengan santai berkata, bahkan jika kamu tidak sanggup untuk minum, kamu harus tetap meminumnya, bukankah kamu barusan memaksa Talita seperti ini? Jantung Fandi berdegup sejenak. Ia pun berlutut di lantai, bergegas ke hadapan Talita dan bersujud padanya. Nona Talita, saya salah. Tolong ampuni saya. Saya akan bersujud padamu. Saya akan mengakui kesalahan saya. Rocky masih bersikap seperti biasanya dan dengan dingin berkata, tuangkan padanya. Dia harus meminumnya, bahkan kalau dia sudah tidak sanggup, dia tetap harus memaksakan diri untuk meminumnya. Kalau tidak, itu sama saja seperti tidak memberiku muka. Kedua pelayan tersebut tidak berani melanggar perintah Rocky, jadi mereka memberanikan diri mereka, maju ke depan, memegang Fandi, dan menuangkan arak putih ke mulutnya. Gluk-gluk. Fandi terduduk lemas di lantai sambil dipaksa untuk minum. Setelah minum 2 gelas, dia pun tidak dapat menahannya lagi dan langsung memuntahkan keluar. Seluruh tubuhnya menjadi kotor dan bau, kemudian ia langsung jatuh pingsan. Bab 493. Pergi ke kota Gopo dan membunuhnya. Rocky akhirnya bangkit berdiri dan mengatakan sepenggal kalimat pada Talita. Ayo pergi. Talita seketika tersadar kembali. Ia dengan patuh mengangguk kepalanya dan mengikuti Rocky keluar. Putriku. Lani segera berteriak dan ingin menyusulnya. Pada saat ini, Paman Ali maju dengan membawa 2 pengawal dan menghentikannya. Nyonya Lani, barusan Tuan Rocky telah memberi perintah, bilang bahwa Anda juga harus melunasi hutangnya. Di meja masih tersisa banyak arak putih, jadi Anda harus meneruskannya. Jika Anda tidak minum, maka Anda tidak diperbolehkan untuk pergi. Lani seketika terduduk lemas di lantai, wajahnya pun memucat. Bahkan jika di atas meja masih terdapat 40 hingga 50 gelas, di bawah meja masih terdapat setengah kardus maotai di bawah meja, bahkan jika dia mati-matian memaksa diri untuk meminumnya, dia juga tidak dapat menghabiskan setengah gelas pada meja tersebut. Dia pun gemetar ketakutan. Kemudian, dia langsung berlari keluar pintu sebelum ada yang menyadarinya. Namun, ketika berhadapan dengan wanita sejahat Lani, kedua pengawal itu sama sekali tidak perlu menaruh perhatian yang besar terhadapnya, mereka pun pernah bertemu dengan banyak wanita licik seperti dia ini. Salah satu pengawal segera menyapu kaki Lani, membuatnya tersandung. Kemudian, orang itu memegang kerah baju Lani dan menyeretnya ke samping meja, seolah-olah sedang membawa seekor ayam. Pengawal yang satu lagi pergi mengambil segelas arak putih dan langsung menuangkannya ke dalam mulutnya. Tolong. Cepat selamatkan aku, nak. Lani tersedak arak putih, air mata serta ingusnya terus mengalir, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan aroma alkohol. Kedua pengawal itu terus-menerus memaksanya untuk minum. Lani dari awal memang tidak kuat minum. Setelah meneguk puluhan gelas arak, wajahnya tiba-tiba memerah, dirinya berlutut di lantai sambil memohon. Aku tidak bisa minum lagi.
Tolong kalian lepaskan aku. Kedua pengawal itu mengabaikannya, lanjut mencengkeram lehernya, mengancamnya sambil mendekatkan pisau ke lehernya. Lani mencurahkan keluhannya, minuman keras yang seperti racun itu tertata penuh di meja, ia pun menangis sambil berteriak, "Aku salah. Aku tidak akan menjual putriku lagi. Jika aku minum terlalu banyak, aku akan mati." Seorang pengawal berkata dengan nada hina. Direktur Rocky telah memberi perintah, kamu boleh pergi setelah menghabisi minuman ini. Jika ada sesuatu yang terjadi, mobil ambulans ada di bawah. Lani, dengan tubuh gemetar, melihat keluar jendela. Tepat seperti yang dikatakannya. Terdapat satu mobil ambulans, dan juga beberapa dokter serta perawat yang mengawasi di bawah, sudah siap melakukan tugas mereka. Dia, seolah-olah tidak memiliki tulang, duduk terlemas di lantai. Berdiri. Seorang pengawal mengangkatnya dan berteriak dengan dingin. Direktur Rocky memberi perintah, jika lain kali kamu berani melakukan perbuatan jahat, kamu akan meneguk cairan arsenik dan bukan lagi maotai. Lani sekali lagi dipaksa untuk minum beberapa gelas. Perutnya terasa panas seakan telah dibakar dan kepalanya terasa sangat sakit. Dia tidak dapat menahan lagi dan memuntahkannya keluar. Dalam sekejap, ia tergeletak di genangan muntahnya, bola matanya berputar ke atas dan ia jatuh pingsan. Kota sahaja. Rocky. Aku pasti akan membunuhmu. Selfie menaruh ponselnya. Wajah cantiknya seketika menjadi mengerikan. Charlie yang berada di sebelahnya berkata, Nona Selfie, Anda tenang saja. Rocky kini telah kembali ke kota Gopo, kami kebetulan sedang memulihkan tenaga kami dan mengumpulkan kekuatan kami. Setelah persiapan kami selesai, kami akan langsung membereskannya. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Selfie menggertakkan giginya dan berkata, kamu juga telah mendengarnya kan? Dia bersikap sangat sombong di hadapanku, dia jelas-jelas sedang memandang rendah diriku. Charlie dengan dingin berkata, biarkan dia terus bersikap liar selama beberapa hari ini. Saya sekarang sedang mempercepat kultivasi sihir guntur, dan sebentar lagi akan segera melampaui kekuatannya. Pada saat itu tiba, Anda bisa mencabik-cabik orang bernama Rocky itu, atau bahkan melenyapkannya dari bumi ini. Selfie mengertakkan gigi, menoleh kepalanya dan bertanya, kalau begitu, apakah sekarang kita harus bersembunyi darinya? Dia pasti sedang mengumpulkan kekuatannya di kota Gopo, jika kita terus menunggu sampai kekuatannya pulih kembali, bagaimana mungkin kita dapat membereskannya? Charlie berkata, tenang saja, saya akan mengutus Dini untuk mengawasinya. Setiap gerak-geriknya akan berada di bawah kendali kita. Selfie menghela napas lega setelah mendengar perkataan Charlie. Mata indahnya pun masih terlihat dingin. Selfie kini telah kehilangan satu demi satu industrinya, telah kehilangan banyak kekuatannya, dan itu semua karena ulah Rocky. Selain itu, ayahnya, Marson, juga telah menelepon dari luar negeri, menegurnya dengan keras, menyuruhnya untuk jangan berhadapan dengan Rocky. Perusahaan keuangan keluarga Liu saat ini juga merupakan salah satu sumber pendapatannya. Keluarga Lin melarang orang-orang mereka untuk melakukan bisnis abu-abu, apalagi dengan bisnis rentenir yang dipandang rendah ini. Namun, perusahaan keuangan di bawah nama Selfie merupakan suatu kelonggaran regulasi ini, kaum keluarganya pun berpura-pura tak melihatnya. Jika bukan karena dia tidak takut Rocky akan memperburuk keadaannya dan akan melibatkan keluarga Lin, bagaimana mungkin dia akan semudah itu melepaskan perusahaan keluarga Liu? Charlie pun menghubungi seseorang. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh anggun berjalan melewati pintu. Dini masuk dengan wajah datar. Ia mengenakan setelan hitam ketat yang dengan jelas memperlihatkan lekukan tubuhnya. Charlie dengan dingin berkata, aku akan membuat persiapan agar kamu dapat pergi ke kota Gopo, terus menetap di sisi Rocky sambil mengawasinya, kemudian kamu harus laporkan kemari semua gerak-geriknya, paham? Secerca keraguan melintas pada wajah Dini. Bagaimana dengan adikku? Aku ingin melihatnya. Aku mengenal satu orang, dia bilang bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkan kelainan kongenital adikku. Penyakit adikmu hanya bisa disembuhkan olehku. Kamu tenang saja, selama kamu mengikuti kata-kataku dan mengawasi Rocky, adikmu akan selamat.
Charlie dengan dingin berkata, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, maka adikmu akan mati. Selfie mengangkat dagunya dan berkata, Rocky telah menghancurkan beberapa perusahaanku, aku pun tidak ingin dia hidup dengan tenang. Kamu pergilah merayu Rocky, hancurkan hubungannya dengan istrinya, buatlah rumah tangganya berantakan dan tidak tenang. Selain itu, kamu sebaiknya mencari kesempatan agar istrinya dapat menceraikannya. Dini dengan lemah berkata, tapi hubungan Rocky dengan istrinya sangat baik, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. Plak. Selfie menamparkan keras wajahnya. Setelah beberapa hari bersamanya, kamu malah berani berbicara untuk sampah ini. Jangan bilang kalau kamu tidak dapat berbuat apa-apa, segala sesuatu pasti ada penyebabnya, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya ketus. Turuti perkataan Nona Selfie, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan adikmu, ucap Charlie. Wajah cantik Dini memerah dan bengkak. Dia pun menatap Selfie dengan tatapan dingin, dengan lemah berkata, aku tahu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah Dini pergi, Selfie dengan dingin berkata, Charlie, apakah kamu benaran mempercayai wanita ini? Charlie tersenyum dan berkata, Nona Selfie tenang saja, Dini tidak tertarik pada pria, satu-satunya harapannya adalah adiknya, jadi dia pastinya tidak akan menyukai Rocky. Selfie menyeringai sinis dan berkata, kalau begitu kamu harus menyembunyikan adiknya. Jika kita tidak memegang kelemahannya, kita akan mengalami kesulitan mengendalikan wanita ini. Setelah melihat Charlie keluar dari ruang tamu, amarah yang tertera pada mata Selfie masih belum menghilang. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Halo, carikan aku beberapa pembunuh yang hebat, lalu suruh mereka pergi ke kota Gopo untuk membunuh Rocky atau orang terpenting di sekitarnya. Mengenai harganya, aku akan membayar 10 kali lipat. Bab 494. Tamu misterius dari kota Wasa. Ia tidak dapat menerima rasa ini dan juga tidak ingin peduli larangan berupa, dilarang untuk saling bertengkar antar keluarga, dari keluarga Lin lagi. Kalau Rocky sekarang berada di kota Gopo sana, memangnya ada apa jika ia diam-diam mencari seorang pembunuh? Pemimpin tengah berada di jauh sana dan Fiska juga pergi menemani Ardian untuk pengobatan di luar negeri, bagaimana mungkin mereka peduli begitu banyak? Kejadian acara kemarin telah berlalu beberapa hari, Talita masih merasa tidak tenang, karena takut Lani akan kembali datang mencarinya lagi. Ia tidak tahan untuk diam-diam menghubungi Lani, ingin menyuruhnya ibunya kembali ke kota Wasa dan tidak memperbolehkannya untuk mengganggu Rocky lagi. Tapi siapa sangka Lani bisa-bisanya ketakutan hingga gemetar setelah mengangkat panggilannya dan langsung memutuskan panggilan setelah berkata sepatah kata, bagai takut ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Talita merasa agak terkejut, jangan-jangan Rocky sudah memberi peringatan kepada Lani. Tapi ibunya adalah seseorang yang tidak tahu malu, tidak begitu mudah untuk dilawan. Entah juga apa yang terjadi. Hari itu di mana setelah ia pergi dari acara itu, ia pun tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Rocky pun tidak memberi tahunya. Tapi Lani ada bilang bahwa ia sudah kabur ke kota Wasa dalam panggilan tadi. Kalau begitu, Talita juga merasa lega. Meskipun Rocky menganggapnya sebagai adik dan Dewi juga sangat baik terhadapnya, tapi Talita tidak ingin membawa masalah bagi Rocky dan keluarga Liu lagi. Pabrik farmasi tengah dibangun dengan kuat, Rocky dan Broto berdiri di samping tempat konstruksi itu. Ia baru saja menyelesaikan panggilan dengan Suri. Joint venture di kota Wasa sangat baik, pesanannya pun melebihi dari pasokan yang ada dan hanya perlu menunggu barisan produksi terbentuk. Suri tertawa berkata, Rocky, aku mengundang seseorang dari kota Wasa untuk datang membantu, sekaligus datang untuk mengawasi pekerjaanmu. Rocky tertawa pahit berkata, jangan-jangan paman Junandusmu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Suri berkata dengan keluh. Ayahku pulang dan aku hukum ia untuk berlutut selama 3 hari. Sekarang ia masih terkurung di dalam rumah untuk merenung kesalahannya. Jangan-jangan kamu mengirimkan wanita cantik untukku. Rocky berkata dengan sedikit bercanda. Suri terkekeh pelan dan berkata, aku merahasiakan terlebih dahulu. Kamu akan mengetahuinya setelah melihatnya.
Saat sore hari, Rocky baru saja mau mengendarai mobil kembali rumah dari tempat konstruksi itu, tiba-tiba pandangannya menggelap dan matanya ditutup oleh seseorang. Aroma wangi pun menerpa dari belakang tubuhnya, selanjutnya ia merasa punggungnya hangat, seperti ditempel erat oleh sesuatu barang yang cukup lentur. Kedua tangan yang dipakai untuk menutup matanya cukup putih dan lembut, serta memancarkan aroma wangi yang ringan. Rocky tidak tahan untuk mencium wanginya dan tertawa pahit berkata, "Dini, mengapa kamu datang ke kota Gopo?" Aduh, kesal sekali. Mengapa Pak Rocky begitu cepat mengetahui diriku? Mendengar suara genit dari belakang, sepasang tangan putih yang menutup mata Rocky pun menjadi longgar. Rocky menggelengkan kepala, berbalik badan. Ia sama sekali tidak sangka bahwa ternyata kata-kata Suri yang mengundang orang datang, bisa-bisanya adalah menyuruh Dini untuk datang ke kota Gopo. Ia hanya menemukan Dini yang memakai setelan jas kerja berwarna hitam dan berdiri di hadapannya dengan banyak tingkah, wajahnya yang cantik itu masih memasang senyuman manis yang menggoda, tubuhnya yang seksi itu masih begitu menakjubkan. Rocky berkata dengan tak berdaya. Pabrik belum selesai dibangun, untuk apa kamu datang ke sini? Aku adalah sekretaris Anda, Pak Rocky. Dini tersenyum pelan dan berkata, meskipun pabrik masih dibangun, tapi menjalin hubungan dengan divisi lain. Dan untuk dokumen, aku juga bisa bantu untuk mengurusnya. Tidak mungkin aku harus membiarkan Anda yang pergi melakukannya. Rocky terdiam dan baru teringat akan dokumen tempat konstruksi. Ia menyuruh Lian yang mengurus semuanya. Orang luar masih belum mengetahui bahwa ia sendiri adalah bos dari perusahaan Weho. Benar juga. Rocky mengangguk dan berkata, aku pergi cari tempat untuk kamu menginap terlebih dahulu. Tidak perlu. Bu Suri telah memesan suite di Hotel Hilton untukku sementara ini. Dini tersenyum menarik kopernya dari permukaan tanah. Anda hanya perlu mengantar aku ke sana saja. Aku bantu kamu sini. Rocky menerima koper darinya dan berjalan ke mobil yang berada di samping. Ia juga merasa tidak berdaya. Suri boleh memanggil siapapun, bisa-bisanya menyuruh Dini yang datang. Sekretarisnya ini sangat baik di bidang apapun, tubuhnya seksi, wajahnya juga cukup menggoda, suaranya semakin genit dan sangat suka untuk merayu. Bagi para pria, wanita sepertinya sangat jarang ditemukan. Tapi bagi para wanita, ia adalah seorang wanita penggoda. Rocky sementara berencana untuk tidak memberi tahu masalah Dini kepada Dewi. Di saat ia berjalan selangkah ke depan, tubuh Dini tiba-tiba menabraknya dari belakang. Sentuhan yang lentur itu seketika membuat punggung belakang Rocky merinding, berbalik badan berkata, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, tadi sepatuku tiba-tiba terpelecok." Dini tersenyum berkata. Rocky mengangguk, menarik koper berjalan ke depan. Di belakangnya, mata Dini terlintas tatapan dingin. Tadi saat menabrak Rocky, ia telah meninggalkan jejak lipstik di atas kerah pakaiannya. Ia hanya perlu menggantikan pakaian, maka istrinya pasti akan menemukannya. Setelah 1 minggu, langkah awal pabrik farmasi telah selesai dibangun, mulai menyiapkan barisan produksi untuk obat-obatan. Rocky pergi ke hotel mencari Dini dan memberi dokumen untuk menyuruhnya pergi mengurus. Saat masuk ke hotel, ia masih memandang sekitar dengan berhati-hati. Melihat tidak ada orang yang ia kenal, ia baru berlangkah besar masuk ke dalam. Saat ia masuk ke dalam hotel, pintu sebuah taksi yang berhenti di tepi jalan terbuka. Dewi pun keluar dari sana dengan tatapan yang rumit. Ia mampir di sini dan membahas bisnis dengan klien, tapi siapa sangka melihat suaminya berjalan ke dalam hotel, bahkan masuk ke dalam dengan bersembunyi. Supir taksi mencondongkan kepala dari jendela dan bertanya, apakah kamu masih mau jalan? Dewi ragu sebentar, menarik pintu taksi dan duduk kembali ke kursi penumpang, lalu asal memberi sejumlah tunai dan berkata, kamu berhenti sebentar, aku sedang menunggu orang di sini. Ia tidak ingin mencurigai Rocky, tapi beberapa hari ini Rocky selalu pulang sangat malam. Apalagi kemarin ia menemukan jejak lipstik pada pakaian yang dilepaskan Rocky beberapa hari yang lalu. Awalnya Dewi berencana hari ini untuk bertanya kepada Rocky, alhasil pagi-pagi sudah keluar. Ia tidak sangka bisa bertemu dengan Rocky di sini, seketika ia pun tidak dapat menjadi tenang.
Dewi duduk di dalam mobil, suasana hatinya sangat bertentangan. Ia percaya kepada Rocky, tapi beberapa hari ini, ia selalu mencium aroma parfum pada pakaiannya, ditambah jejak lipstik kemarin yang ditemukannya, hatinya seketika pun menjadi kacau. Jangan-jangan karena dirinya terus tidak ingin sekamar dengannya, sehingga ia pergi keluar mencari wanita lain. Rocky begitu lama di kota Wasa dan ia berada di kota Gopo. Jangan-jangan ia terjadi sesuatu dengan wanita lain di kota Wasa. Dewi merasa sedih, duduk di dalam taksi dan asal berpikir. Ia bahkan merasa agak menyesal dan tidak tenang. Rocky berdiri di depan pintu suite dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, Dini memakai pakaian tidur dan menopang diri di kusen pintu dengan banyak tingkah. Rambut keritingnya tergerai malas di atas pundak dan masih basah. Pakaian tidur dengan tali tipis berwarna putih dengan potongan rendah menggambar tubuhnya yang sempurna dengan baik, beserta dengan sepasang kaki panjangnya yang terpampang. Ia tidak memakai sandal, sepasang kakinya yang kecil dan indah menginjak di atas permukaan lantai, bahkan kukunya juga diwarnai dengan pewarna kuku yang berwarna merah. Rocky seketika merasa canggung dan berkata, "Aku tidak tahu kamu sedang mandi. Aku nanti baru datang lagi." Tak apa-apa, Pak Rocky. Anda masuk terlebih dahulu. Dini langsung menarik lengannya, sepasang lengannya pun melilit, terkekeh berkata. Anda bawa dokumennya masuk, biar aku lihat. Bab 495. Mobil ini, aku beli. Rocky melirik sekilas tangan cantik yang melingkar pada lengan sendiri dan berkata dengan ragu, sepertinya lebih baik bahas setelah kamu selesai mandi. Jangan-jangan Pak Rocky takut aku menaruh pikiran jahat kepada Anda. Dini menutup bibir merahnya, terkekeh pelan dan mata genitnya berputar. Rocky tertawa berkata, aku takut diriku yang menaruh pikiran buruk padamu. Setelah itu, ia berlangkah besar masuk ke dalam suite, duduk di atas soda dan menaruh dokumen di atas meja. Dini tertawa sambil menutup pintu, berjalan kemari dengan kakinya yang jenjang, duduk di sampingnya, mengulur tangan menerima dokumen. Ia memakai baju tidur, hanya dengan satu gerakan ini, seketika membuat tubuh Rocky menjadi panas dalam sekali melirik secara tidak sadar. Sedangkan Dini masih bertingkah seperti tidak ada apa-apa, mengambil dokumen dan mendekatinya, berkata dengan genit. Pak Rocky, bolehkah Anda menjelaskan apakah dokumen tersebut? Oh. Rocky mencium aroma ringan dari dekatnya, menahan mulutnya yang mengering dan membicarakan dokumen dengannya. Entah mengapa ia merasa Dini duduk semakin dekat dirinya. Terakhir bahkan menempel sekujur tubuhnya di atas lengannya. Tapi kalau mau bilang ia ingin menggoda dirinya, Rocky melirik sekilas dari samping dan menemukan Dini yang mendengarnya dengan serius. Wajah cantiknya pun sama sekali tidak memasang niat buruk. Mungkin dirinya berpikir terlalu banyak. Rocky terus menggelengkan kepalanya di dalam hati dan mengambil beberapa dokumen mulai menjelaskan. Tapi sebelahnya terdapat seorang wanita cantik dengan pakaian minum, Rocky juga merasa bingung dan berusaha untuk menahannya. Di lantai bawah, Dewi sudah menunggu lama dan tidak dapat menahan lagi, membuka pintu taksi berkata. Bapak boleh pergi terlebih dahulu, tidak perlu menungguku lagi. Setelah itu, ia pun buru-buru berjalan ke dalam hotel. Hampir 1 jam berlalu, suaminya pun masih belum keluar. Ia benar-benar tidak dapat menunggu lagi dan ingin pergi melihat sebenarnya ada apa yang terjadi. Di dalam suite, Dini bersandar semakin dekat, bahkan Rocky pun merasa punggung belakangnya mulai berkeringat. Tubuhnya yang memancarkan aroma wangi, menempel erat di sebelahnya, ia hanya perlu menunduk dan bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Rocky juga bukan orang yang mulia, sebelahnya terdapat wanita yang jarang ditemukan sepertinya, tubuhnya tentu akan menjadi panas. Di saat ia sedang memikirkan alasan untuk pergi terlebih dahulu, ada seseorang yang mengetuk pintu. Rocky segera berdiri dan berkata, aku sudah cukup menjelaskannya, aku pergi terlebih dahulu. Tunggu sebentar, aku masih ada beberapa pertanyaan. Dini berdiri dan tersenyum tipis. Mungkin pelayanan dari hotel. Aku pergi membuka pintu. Setelah itu, ia berjalan ke dekat pintu dan membukakan pintu. Pintu besar suite terbuka, Dini seketika mematung.
Di luar pintu sana juga ada Dewi yang memasang wajah terkejut dan terus memandang Dini tanpa mengalihkan pandangan. Setelah melihat Dini yang hanya memakai lingerie, Dewi seketika malu dan kesal, wajah cantiknya pun ikut memerah. Kalaupun ia berada di rumah, ia juga tidak akan berani memakai lingerie yang begitu seksi. Apalagi ia sendiri menemukan Rocky yang tengah duduk di atas sofa. Rocky juga sama sekali tidak sangka bahwa istrinya bisa-bisanya berada di luar pintu. Otaknya seketika mendengung dan ikut mematung di tempat. Dini melirik Dewi sekilas, seketika menyadari bahwa ia adalah istri Rocky. Tapi ia hanya memeluk lengannya dengan menyeringai, sengaja berpura-pura tidak kenal Dewi, tertawa genit dan berkata, "Aku adalah sekretaris Pak Rocky. Kita sudah bersama sejak di kota Wasa. Sekarang kita sedang melakukan hal penting di dalam suite, jika kamu tidak ada urusan lain, maka jangan ganggu kita." Sembari berkata, Dini sengaja mengatakan semuanya dengan asli, bahkan juga sengaja menegakkan dadanya dan mengguncang pelan dadanya yang berisi. "Rocky, apakah kamu tidak merasa bersalah kepadaku?" Dewi dibuat marah hingga air matanya keluar, telinganya pun mulai mendengung. Rocky mengatakan gawat di dalam hati, lalu segera berdiri menjelaskan. "Sayang, aku sedang membahas masalah pabrik farmasi dengan Dini." Dewi menggertak didinya, melirik Dini yang genit dengan sekilas, lalu berteriak dengan menahan air mata. "Membahas pekerjaan. Apakah ia perlu berpakaian seperti itu? Apakah kalian sedang bersiap untuk membahas pekerjaan di dalam selimut?" Setelah itu, ia kesal dan berbalik badan pergi, tidak ingin bertemu dengan kedua orang itu lagi. "Sayang." Rocky segera mengejarnya. Dini berdiri di depan pintu ingin menghalanginya, tapi Rocky langsung menariknya pergi, berkata dengan cuek. "Aku tidak peduli apa yang tengah kamu pikirkan. Tapi jika kamu berani berbicara hal-hal seperti itu dan membuat istriku salah paham, entah siapapun itu, aku tidak akan memaafkannya." Rocky berjalan ke depan pintu, lalu melirik cuek ke arah Dini sekilas. "Segera jelaskan kepada istriku, kalau tidak kamu mengundurkan diri. Sebaiknya kamu jangan ketahuan diriku bahwa kamu memiliki tujuan lain. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menerima akibatnya." Sembari berkata, ia pun langsung mendorong Dini pergi dan berlangkah besar mengejar. Dini tidak berdiri dengan seimbang, seketika pun terjatuh di lantai dengan wajah yang memucat. Entah mengapa juga, saat Rocky mengatakan hal tersebut, tubuhnya bisa-bisanya memancarkan aura yang mematikan. Aura yang mematikan ini sangatlah kuat. Penuh dengan tekanan. Seperti hanya dalam sekejap waktu, Rocky berubah menjadi orang yang berbeda, bagai dewa kematian yang berasal dari neraka. Sangat dingin dan cuek. Dini memegang dadanya dan memasang wajah ketakutan. Ia sendiri juga merupakan seorang pembunuh. Hal-hal yang membuatnya takut di dunia ini memang tidak banyak. Tapi saat tubuh Rocky memancarkan aura yang mematikan, ia bisa-bisanya gemetar secara tidak sadar dan merasakan kedinginan dari punggungnya. Rocky kejar keluar hotel, memandang sekitar dan tidak menemukan bayangan Dewi. Ia mengerutkan alis erat, menemukan sebuah mobil Maserati di depan gerbang hotel. Pemiliki mobil itu baru saja turun, lalu ia pun segera berjalan ke sana dan menarik pintu mobil masuk ke dalam. Pemilik mobil itu hampir saja mau jatuh, lalu berdiri dan mendekati Rocky dengan kesal. Di saat pemilik mobil itu mendekat, Rocky langsung mengeluarkan selembar kartu ATM. "Aku beli mobil ini. Di dalam kartu terdapat 120 miliar, kamu ambil saja uangnya sendiri," kata sandinya adalah. Setelah itu, ia langsung melempar kartu ATM kepada pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu menerima kartu ATM itu secara tidak sadar, hatinya berpikir orang gila dari mana ini dan bersiap ingin membuka mulut marah besar. Tiba-tiba ia menemukan kartu ATM di tangannya bisa-bisanya adalah Black Card terhormat dari Bank Swiss. Dunia ini hanya terdapat 50 lembar dan hanya diberikan kepada orang terkaya, seketika mereka pun mematung. Tidak mungkin, bukan? Mobil Maserati-nya ini hanya seharga 14 miliar, bisa-bisanya orang kaya itu menggunakan 120 miliar untuk membeli mobilnya. Saat ini, Dini telah selesai mengganti pakaian, menginjak sepatu hak tingginya mengejar.
Rocky mengatakan, naik mobil, dengan cuek, lalu menjalankan mobil. Detik ini, Dini juga tidak berani lagi untuk melanggar perintahnya, segera menarik pintu mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Ia baru saja duduk, Rocky pun langsung menggerakkan mobilnya, satu tangan memegang setir mobil, satu tangannya lagi menghubungi Lian. Kirimkan kamera pengintai, periksa keberadaan istriku. Segera lapor kepadaku dalam waktu semenit. Lian mendengar adanya yang janggal dari suara bosnya, lalu segera menerima perintah. Dini duduk di kursi belakang dan jelas merasakan aura kedinginan yang dipancarkan tubuh Rocky, sehingga ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rocky menginjak gas pedal mobil pun langsung meluncur cepat ke depan, laju mobilnya pun sangat cepat. Bab 496. Diserang. Sedangkan pemilik awal mobil yang berdiri di depan gerbang hotel telah membawa kartu ATM ke mesin pos di hotel untuk membuktikan. Kartu ATM-nya benar-benar ada 120 miliar. Ia orang kaya yang sesungguhnya. Pemilik awal mobil itu dibuat terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Ia tidak sangka bahwa dunia ini benar-benar ada orang kaya yang begitu makmur. Sekalinya keluar uang bisa begitu banyak. Tokoh-tokoh besar yang memiliki aura kekayaan yang begitu besar, pasti juga tidak dapat menemukan beberapa di kota Wasa. Meskipun dirinya tidak kekurangan uang, tapi pemuda ini memakai pakaian yang biasa dan bisa-bisanya mengeluarkan 120 miliar dalam sekali, bahkan ia sendiri belum tentu bisa melakukan itu. Apalagi pemilik kartu VIP dari Bank Swiss ini pasti bukan orang biasa. Setidaknya kekayaan yang dimilikinya harus bisa termasuk dalam 100 besar dalam sedunia, sehingga ia baru berhak memperolehnya. Sebenarnya siapakah pemuda yang berpakaian biasa tersebut? Pria parubaya itu mendesah dalam mengambil kartu ATM, wajahnya seperti sedang berpikir. Saat ini, ada seseorang dari samping berlari kemari dan memanggil dengan sopan. Pak Udin, semua dokumen telah selesai disiapkan. Bukankah Anda ada ajak membahas kerjasama dengan Bu Dewi dari perusahaan Arta Cloud? Di manakah mobil Anda? Pria parubaya itu mengerutkan dahinya, lalu menaruh kartu ATM ke dalam kantongnya, melirik jam tangan sekilas dan berkata dengan wajah suram. Sudah melewati setengah jam dari yang dijanjikan. Aku tidak sangka bahwa Bu Dewi begitu tidak menepati janji. Awalnya aku tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti itu, tapi melihat nama perusahaan ini baik, maka aku datang. Kalau seperti ini, tidak perlu bekerja sama pun tak apa-apa. Sembari berkata, pria parubaya itu pun berbalik badan pergi. Awalnya ia dan Dewi selaku bos perusahaan Arta Cloud berjanji untuk membahas surat kontrak di ruang rapat hotel. Alhasil Dewi bisa-bisanya tidak menepati janji. Kalau begitu, mereka tidak perlu bekerja sama lagi. Pria parubaya itu memasang wajah kesal dan berlangkah besar keluar dari hotel. Di mobil Maserati. Waktu baru saja berlalu 1 menit, ponsel Rocky pun menerima lokasi yang terkirim. Ia melirik sekilas, langsung memutar mobil balik dan meluncur ke arah di mana Dewi berada. Rocky menyetir mobil sambil melirik Dini yang berada di kaca spion tengah. Ia diam-diam merasa bahwa tujuan Dini untuk mendekati dirinya sama sekali tidak tulus. Karena statusnya sama sekali belum terbocorkan, bahkan Suri terus mengira bahwa ia adalah perwakilan yang disuruh datang ke kota Wasa oleh grup Babel. Tokoh-tokoh kota Wasa sangatlah banyak. Seorang perwakilan perusahaan luar kota sama sekali bukan apa-apa, bahkan tokoh kecil yang seperti Victor saja juga tidak menganggapnya. Sedangkan tubuh dan wajah Dini merupakan yang terbaik, memiliki kemampuan yang hebat dalam mengatasi masalah. Ingin mendapat orang kaya di kota Wasa merupakan hal yang mudah baginya. Bagaimana mungkin ingin terus mendekati dirinya? Rocky tidak dapat mengerti apa alasannya. Ia menggelengkan kepalanya dan menaruh pikiran tersebut ke belakang untuk sementara. Sekarang hal yang terpenting adalah menjelaskan semuanya kepada istrinya, Dewi. Jika Dini memiliki tujuan yang tidak dapat diberitahu, maka ia tidak akan memaafkannya. Mobil Maserati berwarna merah meluncur di jalan raya dengan laju yang tercepat. Tak sampai 5 menit, Rocky pun menemukan bayangan Dewi.
Ia hanya menemukan Dewi yang terjatuh-jatuh berjalan di atas trotoar, sambil berjalan sambil mengangkat tangan, seperti sedang mengelap air matanya. Rocky merasa hatinya sesak melihat itu, lalu segera menyetir mobil mengejarnya. Mobil Maserati mendekati trotoar, Rocky memperlambat lajunya, sambil mengendarai, sambil berkata keluar jendela. Sayang, kamu jangan salah paham. Dini hanya sekretarisku yang berada di kota Wasa. Aku dan ia sungguh tidak terjadi apapun. Dewi sama sekali tidak sangka bahwa Rocky bisa-bisanya mengejarnya. Ia kesal dan bingung, menahan rasa hati yang sakit untuk menelan air matanya kembali. Ia menunduk, tidak menganggap keberadaan Rocky dan berlangkah cepat ke depan. Sayang, kamu dengar dulu penjelasanku. Rocky berkata dengan tidak berdaya. Dewi sama sekali tidak melirik ke arahnya, sambil berlangkah cepat ke depan, sambil berkata dengan cuek. Tidak perlu menjelaskan. Pulang nanti, aku akan membereskan barang-barangku dan meninggalkan rumah. Melihat mata Dewi membengkak dengan wajahnya yang tertinggal jejak air mata, hati Dini juga merasa sedikit tidak rela. Tapi hanya sedikit. Ia adalah seorang pembunuh, misinya adalah menghancurkan hubungan antar Rocky dan Dewi. Ia sama sekali tidak akan pernah merasa kasihan akan hal seperti ini. Pembunuh hanyalah sebuah alat. Tapi Dini masih membuka mulut berkata, Nona Dewi, semua ini hanyalah salah paham. Anda dengar dulu penjelasan Pak Rocky. Ia sangat pintar, mengetahui bahwa ia harus menolong dirinya sendiri pada situasi sekarang ini. Jika ia tidak mengatakan sesuatu lagi, maka Rocky mungkin saja tidak dapat mengampuninya, bahkan mungkin juga membongkar rahasianya. Kamu tidak perlu berbicara lagi, segera menghilang dari hadapanku. Dewi sama sekali tidak ingin mempedulikannya. Setelah berkata, ia langsung memasang wajah dingin, bersiap berjalan menuju jalan lain. Sayang. Rocky hanya merasa tak berdaya, baru saja ingin menjelaskan, tiba-tiba sudut matanya melirik ke arah cermin pemantul, menemukan mobil Mercedes-Benz hitam di belakang mobilnya dan ada sebuah tangan yang terulur keluar dari jendela mobil itu. Sinar yang terang tiba-tiba melintas. Wajah Rocky seketika menjadi serius, langsung menginjak pedal gas, tangan kirinya pun memukul setir mobil dengan keras. Mobil Maserati itu tiba-tiba mempercepat laju, ditemani dengan suara tajam di mana ban mobil yang bergesek dengan tanah, seketika berputar sebanyak 180 derajat, langsung berhenti di hadapan Dewi. Di tengah udara tersebar aroma ban mobil yang bergesek dengan tanah yang tidak sedap. Dewi hampir saja ditabrak mobil, sehingga hatinya semakin kesal. Ia mengangkat kepala berteriak, Rocky, aku bilang aku tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Sayang, naik mobil. Rocky membuka pintu mobil keras, menarik lengan Dewi dan membawanya masuk ke kursi penumpang dekat kursi pengemudi. Ah! Dewi sangat terkejut karena ditarik Rocky ke dalam mobil. Rocky, kamu sudah gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata-katanya belum selesai terucapkan, tiba-tiba mendengar kerumunan orang-orang di tepi jalan menjadi ramai, sambil berteriak sambil asal berlari. Ada yang bunuh orang. Segera lapor polisi. Tolong. Semuanya segera melarikan diri. Dewi memegang jendela mobil ketakutan, sambil memandang ke arah luar jendela. Ia hanya menemukan tempat di mana ia berdiri tadi tertancap beberapa tangkai panah yang berkilau. Panah metal yang tajam menancap permukaan tanah dengan dalam. Jalan semen yang kuat bisa-bisanya seperti dibangun dengan tahu dan ditusuk tembus oleh panah. Wajah Dewi yang cantik seketika memucat. Tadi kalau bukan Rocky sendiri yang menarinya, beberapa panah tajam itu mungkin sudah menusuk tubuhnya dan langsung menjadikannya seekor landak. Poros panah metal itu terdapat sinar biru, jelas sekali bahwa panah itu ada racun. Ini, ada apa yang terjadi? Dewi tercengang hingga wajahnya kehilangan ekspresi, seketika melupakan kesalahpahaman yang terjadi antarnya dengan Rocky, lalu bergumam pelan. Rocky tidak ada waktu untuk banyak menjelaskan dan berkata singkat dengan tegas. Duduk yang benar. Dewi masih saja belum bereaksi kembali, tubuhnya pun seketika ditarik keras ke belakang. Mobil Maserati berwarna merah itu bagai panah yang kehilangan kendali dan meluncur ke depan dengan cepat. Laju kecepatan mobil bisa-bisanya mencapai 120 mil per jam.
Di saat yang sama, Dewi masih bisa mendengar suara ricuh pada mobil. Dor dor dor. Beberapa panah tajam diluncurkan dari bagian belakang dan langsung menancap di mobil bagian belakang. Kalau mobil ini bukan mobil Maserati, mungkin mobil akan langsung rusak. Hit novels. Aku bukan menantu sampah, bab 495 mobil ini, aku beli. Rocky melirik sekilas tangan cantik yang melingkar pada lengan sendiri dan berkata dengan ragu, sepertinya lebih baik bahas setelah kamu selesai mandi. Jangan-jangan Pak Rocky takut aku menaruh pikiran jahat kepada Anda. Dini menutup bibir merahnya, terkekeh pelan dan mata genitnya berputar. Rocky tertawa berkata, aku takut diriku yang menaruh pikiran buruk padamu. Setelah itu, ia berlangkah besar masuk ke dalam suite, duduk di atas soda dan menaruh dokumen di atas meja. Dini tertawa sambil menutup pintu, berjalan kemari dengan kakinya yang jenjang, duduk di sampingnya, mengulur tangan menerima dokumen. Ia memakai baju tidur, hanya dengan satu gerakan ini, seketika membuat tubuh Rocky menjadi panas dalam sekali melirik secara tidak sadar. Sedangkan Dini masih bertingkah seperti tidak ada apa-apa, mengambil dokumen dan mendekatinya, berkata dengan genit. Pak Rocky, bolehkah Anda menjelaskan apakah dokumen tersebut? Oh. Rocky mencium aroma ringan dari dekatnya, menahan mulutnya yang mengering dan membicarakan dokumen dengannya. Entah mengapa ia merasa Dini duduk semakin dekat dirinya. Terakhir bahkan menempel sekujur tubuhnya di atas lengannya. Tapi kalau mau bilang ia ingin menggoda dirinya, Rocky melirik sekilas dari samping dan menemukan Dini yang mendengarnya dengan serius. Wajah cantiknya pun sama sekali tidak memasang niat buruk. Mungkin dirinya berpikir terlalu banyak. Rocky terus menggelengkan kepalanya di dalam hati dan mengambil beberapa dokumen mulai menjelaskan. Tapi sebelahnya terdapat seorang wanita cantik dengan pakaian minum, Rocky juga merasa bingung dan berusaha untuk menahannya. Di lantai bawah, Dewi sudah menunggu lama dan tidak dapat menahan lagi, membuka pintu taksi berkata, Bapak boleh pergi terlebih dahulu, tidak perlu menungguku lagi. Setelah itu, ia pun buru-buru berjalan ke dalam hotel. Hampir 1 jam berlalu, suaminya pun masih belum keluar. Ia benar-benar tidak dapat menunggu lagi dan ingin pergi melihat sebenarnya ada apa yang terjadi. Di dalam suite, Dini bersandar semakin dekat, bahkan Rocky pun merasa punggung belakangnya mulai berkeringat. Tubuhnya yang memancarkan aroma wangi, menempel erat di sebelahnya, ia hanya perlu menunduk dan bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Rocky juga bukan orang yang mulia, sebelahnya terdapat wanita yang jarang ditemukan sepertinya, tubuhnya tentu akan menjadi panas. Di saat ia sedang memikirkan alasan untuk pergi terlebih dahulu, ada seseorang yang mengetuk pintu. Rocky segera berdiri dan berkata, aku sudah cukup menjelaskannya, aku pergi terlebih dahulu. Tunggu sebentar, aku masih ada beberapa pertanyaan. Dini berdiri dan tersenyum tipis. Mungkin pelayanan dari hotel. Aku pergi membuka pintu. Setelah itu, ia berjalan ke dekat pintu dan membukakan pintu. Pintu besar suite terbuka, Dini seketika mematung. Di luar pintu sana juga ada Dewi yang memasang wajah terkejut dan terus memandang Dini tanpa mengalihkan pandangan. Setelah melihat Dini yang hanya memakai lingerie, Dewi seketika malu dan kesal, wajah cantiknya pun ikut memerah. Kalaupun ia berada di rumah, ia juga tidak akan berani memakai lingerie yang begitu seksi. Apalagi ia sendiri menemukan Rocky yang tengah duduk di atas sofa. Rocky juga sama sekali tidak sangka bahwa istrinya bisa-bisanya berada di luar pintu. Otaknya seketika mendengung dan ikut mematung di tempat. Dini melirik Dewi sekilas, seketika menyadari bahwa ia adalah istri Rocky. Tapi ia hanya memeluk lengannya dengan menyeringai, sengaja berpura-pura tidak kenal Dewi, tertawa genit dan berkata, aku adalah sekretaris Pak Rocky. Kita sudah bersama sejak di kota Wasa. Sekarang kita sedang melakukan hal penting di dalam suite, jika kamu tidak ada urusan lain, maka jangan ganggu kita. Sembari berkata, Dini sengaja mengatakan semuanya dengan asli, bahkan juga sengaja menegakkan dadanya dan mengguncang pelan dadanya yang berisi. Rocky, apakah kamu tidak merasa bersalah kepadaku? Dewi dibuat marah hingga air matanya keluar, telinganya pun mulai mendengung.
Rocky mengatakan gawat di dalam hati, lalu segera berdiri menjelaskan. Sayang, aku sedang membahas masalah pabrik farmasi dengan Dini. Dewi menggertak didinya, melirik Dini yang genit dengan sekilas, lalu berteriak dengan menahan air mata. Membahas pekerjaan. Apakah ia perlu berpakaian seperti itu? Apakah kalian sedang bersiap untuk membahas pekerjaan di dalam selimut? Setelah itu, ia kesal dan berbalik badan pergi, tidak ingin bertemu dengan kedua orang itu lagi. Sayang. Rocky segera mengejarnya. Dini berdiri di depan pintu ingin menghalanginya, tapi Rocky langsung menariknya pergi, berkata dengan cuek. Aku tidak peduli apa yang tengah kamu pikirkan. Tapi jika kamu berani berbicara hal-hal seperti itu dan membuat istriku salah paham, entah siapapun itu, aku tidak akan memaafkannya. Rocky berjalan ke depan pintu, lalu melirik cuek ke arah Dini sekilas. Segera jelaskan kepada istriku, kalau tidak kamu mengundurkan diri. Sebaiknya kamu jangan ketahuan diriku bahwa kamu memiliki tujuan lain. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menerima akibatnya. Sembari berkata, ia pun langsung mendorong Dini pergi dan berlangkah besar mengejar. Dini tidak berdiri dengan seimbang, seketika pun terjatuh di lantai dengan wajah yang memucat. Entah mengapa juga, saat Rocky mengatakan hal tersebut, tubuhnya bisa-bisanya memancarkan aura yang mematikan. Aura yang mematikan ini sangatlah kuat. Penuh dengan tekanan. Seperti hanya dalam sekejap waktu, Rocky berubah menjadi orang yang berbeda, bagai dewa kematian yang berasal dari neraka. Sangat dingin dan cuek. Dini memegang dadanya dan memasang wajah ketakutan. Ia sendiri juga merupakan seorang pembunuh. Hal-hal yang membuatnya takut di dunia ini memang tidak banyak. Tapi saat tubuh Rocky memancarkan aura yang mematikan, ia bisa-bisanya gemetar secara tidak sadar dan merasakan kedinginan dari punggungnya. Rocky kejar keluar hotel, memandang sekitar dan tidak menemukan bayangan Dewi. Ia mengerutkan alis erat, menemukan sebuah mobil Maserati di depan gerbang hotel. Pemiliki mobil itu baru saja turun, lalu ia pun segera berjalan ke sana dan menarik pintu mobil masuk ke dalam. Pemilik mobil itu hampir saja mau jatuh, lalu berdiri dan mendekati Rocky dengan kesal. Di saat pemilik mobil itu mendekat, Rocky langsung mengeluarkan selembar kartu ATM. Aku beli mobil ini. Di dalam kartu terdapat 120 miliar, kamu ambil saja uangnya sendiri, kata sandinya adalah. Setelah itu, ia langsung melempar kartu ATM kepada pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu menerima kartu ATM itu secara tidak sadar, hatinya berpikir orang gila dari mana ini dan bersiap ingin membuka mulut marah besar. Tiba-tiba ia menemukan kartu ATM di tangannya bisa-bisanya adalah black card terhormat dari Bank Swiss. Dunia ini hanya terdapat 50 lembar dan hanya diberikan kepada orang terkaya, seketika mereka pun mematung. Tidak mungkin, bukan. Mobil Maserati-nya ini hanya seharga 14 miliar, bisa-bisanya orang kaya itu menggunakan 120 miliar untuk membeli mobilnya. Saat ini, Dini telah selesai mengganti pakaian, menginjak sepatu hak tingginya mengejar. Rocky mengatakan, naik mobil, dengan cuek, lalu menjalankan mobil. Detik ini, Dini juga tidak berani lagi untuk melanggar perintahnya, segera menarik pintu mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Ia baru saja duduk, Rocky pun langsung menggerakkan mobilnya, satu tangan memegang setir mobil, satu tangannya lagi menghubungi Lian. Kirimkan kamera pengintai, periksa keberadaan istriku. Segera lapor kepadaku dalam waktu semenit. Lian mendengar adanya yang janggal dari suara bosnya, lalu segera menerima perintah. Dini duduk di kursi belakang dan jelas merasakan aura kedinginan yang dipancarkan tubuh Rocky, sehingga ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rocky menginjak gas pedal mobil, mobil pun langsung meluncur cepat ke depan, laju mobilnya pun sangat cepat. Bab 497. Pembunuh. Saat ini, Dini yang duduk di belakang juga mengerutkan dahi, mata cantiknya yang dingin melirik ke arah kaca spion tengah. Dengan pengalaman menjadi pembunuh untuk bertahun-tahun, ia juga tahu bahwa orang itu adalah pembunuh. Apalagi orang itu memiliki kemampuan yang tinggi. Hanya perlu lihat bagaimana Rocky untuk mengatasinya.
Jika Rocky tidak dapat melawan balik, ia akan mencari kesempatan yang baik untuk kabur. Rocky memegang setir mobil dengan erat, mengendarai mobil untuk berpindah dan meluncur cepat di jalan raya. Melalui kaca spion tengah, ia sudah melihat jelas bahwa ada 3 mobil hitam yang mengikutinya dari belakang. Salah satu mobil Mercedes-Benz terdepan ada seorang pria galak bertubuh kekar yang memakai kacamata hitam, mencondongkan tubuh dari jendela atap mobil dan tangannya memegang sebuah busur panah. 3 mobil Mercedes-Benz pun terus mengikutinya. Pria bertubuh kekar yang mengambil busur panah itu pun terus menyerang. Lagi-lagi beberapa panah metal yang meluncur dari busur panah di tangannya, membawa angin kencang keras datang. Rocky memegang setir mobil dan terus mengendarai mobil di jalan raya. Mobil Maserati berwarna merah itu mengepot, tiba-tiba mengerem dan menyalip. Menghindari serangan beberapa panah dan hanya ada satu tangkai panah yang tertancap miring di belakang mobil. Terdengar suara ricuh di mana lampu mobil itu pecah. Sedangkan badan mobil Maserati juga dibuat pecah, hingga serpihan kaca ada di manapun. Kuat sekali. Rocky mendeci pelan. Ia tak sangka bahwa orang itu bisa-bisanya memiliki kultivasi diri yang hebat, hanya dengan kekuatan dari panah ini sudah cukup memecahkan batu besar ribuan ton. Setidaknya orang itu memiliki kultivasi diri tingkat tengah. Ia sambil mengendarai mobil, sambil melirik ke kaca spion tengah dan menghitung sesaat di dalam hati. Orang yang mengejarnya kira-kira ada 5 hingga 6 orang. Lalu lintas di jalan raya seketika menjadi kacau. Tidak sedikit supir yang terkejut hingga tidak dapat melakukan apapun. Ada mobil yang menabrak ke tepi jalan, ada mobil yang langsung menabrak mobil lain dan ada mobil yang langsung terjebak ke dalam kali. Adegan mobil berbalapan saling mengejar untuk membunuh, hanya dapat ditemukan dalam film. Hanya melihat secara langsung sudah cukup membuat orang semangat. Seketika lalu lintas jalan raya menjadi macet dan klakson mobil mengejutkan langit. Tapi sebagian besar orang mengira bahwa mereka sedang syuting film. Mobil yang disetir dengan begitu cepat membuat Dewi pusing dan isi perutnya yang terus terkocok. Ia baru pertama kali bertemu dengan kejadian seperti ini, jantungnya berdetak sangat cepat, bahkan tubuhnya pun merinding. Tapi Dewi tahu bahwa keberadaannya sangat bahaya. Dengan kesempatan berpindah, Dewi tidak tahan untuk membuka mulut berkata, "Mereka datang karena diriku. Kamu biarkan aku turun, aku akan melapor polisi." Rocky memegang setir mobil dengan erat, lalu berkata tanpa ragu. "Kamu adalah istriku, aku tentu harus melindungimu." Setelah itu, ia tersenyum sekilas dan membuka mulut berkata, "Lagi pula aku sama sekali tidak menganggap beberapa orang itu. Hanya beberapa anak buah dengan kemampuan tingkat dasar, mereka merupakan keberadaan yang terhormat bagi orang biasa. Tapi bagi Rocky, mereka semua sepenuhnya tertindas." Roji tidak menganggap mereka, tapi mobil masih terdapat Dewi dan Dini kedua wanita ini. Ia tidak boleh tidak memperdulikan keamanan mereka. 3 mobil hitam terus mengikutinya, bagai lalat yang tidak dapat diusir. Rocky telah menyetir keluar dari kota dan tiba di jalan raya bekas di pinggiran kota. Jalan raya sangat sepi. Para pembunuh di 3 mobil itu yang terus mengikuti juga mulai berani. Dor dor dor. Sejumlah peluru melintas tubuh mobil Maserati. Tubuh mobil pun bergetar kencang untuk beberapa kali, jelas sekali mobil itu berhasil diserang. Dewi memaksa diri untuk tetap tenang, tapi wajah cantiknya itu telah memucat. Tunduk kepala. Rocky mengeluarkan kata yang singkat, satu tangannya memegang setir mobil dan tangan kanan menekan kepalanya ke bawah. Dini yang berada di belakang juga pintar dan ikut menunduk, menempel di kursi penumpang. Kepala Dewi baru saja ditekan Rocky, lalu setangkai panah tajam pun meluncur melewati kepalanya. 3 mobil di belakang masih saja mengikuti mereka. Rocky melirik sekitar sekilas. 2 tepi jalan raya adalah sawah, sama sekali tidak ada orang. Tiba-tiba ia memutar setir mobil keras dan menginjak kencang pedal gas. Zit! Bersama dengan suara tajam di mana mobil bergesek dengan tanah, mobil Maserati berwarna merah itu tiba-tiba berpindah dan berbelok sebanyak 110 derajat, seketika berhenti pas di jalan raya secara horizontal. Pria bertubuh kekar yang tengah mengambil panah, menarik busur panah kembali dan berteriak.
Orang itu sudah berhenti, segera kejar. Dini mengangkat kepala di kursi penumpang belakang dan berteriak dengan panik. Rocky, mengapa kamu berhenti? Mereka begitu banyak, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Apakah orang ini sudah gila? Di situasi seperti ini bisa-bisanya tidak mengendarai mobil menyelamatkan diri dan memilih untuk berhenti di tempat yang begitu terpencil. Banyak orang lawan satu, ia sungguh mencari mati. Bahkan Dini curiga bahwa Rocky tidak sehebat yang dibicarakan orang-orang, bahkan ia adalah seorang sampah. Ia mengangkat kepala melirik ke pembunuh yang berada di belakang dan membuat sebuah keputusan. Situasi sangatlah berbahaya, ia juga tidak boleh menyembunyikan statusnya. Saat ini bertarung dengan beberapa pembunuh ini, kalaupun mati, ia juga harus menarik beberapa orang ini bersamanya. Dewi juga memasang raut wajah gugup dan bertanya dengan panik. Rocky, untuk apa kamu berhenti? Tenang saja, aku sudah mempunyai rencana. Rocky tersenyum, lalu mengulur wajahnya dan memberi instruksi. Kalian berdua menetap di dalam mobil. Sebelum aku menyuruh kalian keluar, kalian jangan mau keluar. Setelah itu, ia membuka pintu mobil dan keluar dengan berani. Beberapa mobil yang berada di belakang semakin mendekati dan juga menemukan Rocky yang turun dari mobil. Ia tidak hanya keluar dari mobil sendirian, bahkan masih bisa-bisanya bersandar di pintu mobil, menyalakan sebatang rokok, menaruh kedua tangan di dalam kantong, seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Wajahnya bahkan masih bisa tersenyum. Beberapa pembunuh di mobil itu seketika mulai menyindir. Hehe, turun mobil sendirian, ingin terlihat seperti seorang pahlawan. Bahkan masih bertingkah keren saat kematiannya mau tiba. Orang ini sangat bodoh sekali, uang sebanyak 1 triliun pun bisa diperoleh dengan mudah. Pria bertubuh kekar itu menyeringai berkata, kalau ia sendiri sudah inisiatif untuk menjadi sasarannya, maka jangan salahkan aku menyerangnya hingga menjadi saringan. Setelah itu, ia mengeluarkan busur panah dan memasang 5 panah tajam ditujukan kepada Rocky. Beberapa pembunuh hanya berpikir untuk menyindir Rocky. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa langit tiba-tiba menjadi mendung, sinar di sekitar pun menjadi suram. Berbagai petir bagai ular yang bergerak di dalam awan. Pria bertubuh kekar itu menaruh panah pada busur, menarik busur panah sekuat mungkin dengan wajah yang memasang seringai. Panahnya hanya perlu setangkai untuk menusuk Rocky, maka akan mengeluarkan kekuatan yang cukup kuat seperti peledak TNT. Hanya energi Ki yang terdapat di panah sudah cukup membuat daging tubuh Rocky menjadi hancur. Cari mati. Pria bertubuh kekar itu mendecit tak peduli dan mau meluncurkan panah. Di saat ini, ia mendadak menemukan Rocky yang merokok bersandar di samping mobil seperti sedang mengangkat kepala, tersenyum sekilas kepada dirinya. Senyuman itu bagai seorang duta neraka. Orang yang mengubur mereka. Hati pria bertubuh kekar itu seketika muncul firasat yang buruk. Sedangkan di waktu yang sama, langit tiba-tiba terlintas sinar putih yang menusuk. Bab 498. Siapa yang menyuruh kalian datang? 2 kali guntur jatuh ke bawah dan berhasil tepat mengenai 2 mobil hitam yang berada di belakang. Duar, duar. Kedua mobil itu seketika menjadi 2 buah bola api, menabrak ke tepi jalan dengan asap yang kuat. Ini adalah kontrol guntur. Pria bertubuh kekar berkacamata hitam itu tercengang di tempat, tangan yang memegang busur panah bisa-bisanya gemetar pelan. Mobil sana juga muncul kericuhan yang ketakutan. Pria bertubuh kekar itu melapaskan kacamata dan menatap Rocky ketakutan. Bagaimana bisa? Kultivasi dirinya merupakan yang tertinggi dari sekelompok orang ini, tapi ia sama sekali tidak sangka bahwa Rocky juga adalah seorang kultivator. Apalagi kultivasi yang dimiliki Rocky begitu tinggi, hingga dirinya tidak dapat menyadarinya. Dini yang duduk di dalam mobil juga merasa terkejut. Charlie bisa panggilan Guntur dan itu hanya sedikit, tapi keberadaannya bagai seorang dewa bagi orang-orang. Tapi orang yang seperti Rocky gini, tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dapat membuat panggilan Guntur sebanyak 2 kali, sehingga 2 mobil meledak. Kemampuannya sungguh 10 kali lebih hebat dari Charlie. Dewi menutup mulutnya terkejut. Ia masih belum tahu bahwa kedua Guntur ini dipanggil oleh Rocky dan merasa semua ini adalah kebetulan.
Pria bertubuh kekar itu takut dan terus berteriak. Cepat, cepat berputar balik. Ia tidak pantas untuk mencari masalah dengan orang itu. Hanya perlu satu gerakan tangan, maka ia sudah dapat memusnahkan mereka semua. Supir juga ketakutan hingga gemetar, segera memutar mobil balik dan mau melarikan diri. Ingin melarikan diri. Rocky tersenyum tipis dan menggerakkan jarinya. Duar, duar. Dua petir langsung melintas ke bawah. Terjatuh tepat pada jalan raya di depan mobil hitam itu. Jalan raya semen yang kuat seketika muncul dua kawah yang sepanjang 2 meter. Kawah itu terbakar gosong dan asap hitam yang terus melayang. Pria bertubuh kekar itu sangatlah terkejut. Kedua kakinya terus gemetar. Kedua guntur ini jatuh dengan menempel di depan mobil. Jika ada sedikit kesalahan, maka ia sendiri terbakar bersama dengan mobil. Di saat ini, pikiran beberapa orang di dalam mobil seketika terngiang suara Rocky yang cuek. Apakah aku memperbolehkan kalian untuk pergi? Jika masih berani untuk mundur selangkah ke belakang, aku akan langsung membunuh kalian. Tidak ada suara di sekitar mereka, tapi suara Rocky langsung terngiang di dalam otak mereka. Supir seketika terkejut hingga wajahnya memucat, sibuk menghentikan mobil dan tidak berani melarikan diri lagi. Turun dan berlutut dengan baik. Lagi-lagi suara instruksi yang dingin terngiang bersama di otak beberapa orang. Pria bertubuh kekar itu sangat takut, hingga kakinya menjadi lemas. Mengirim suara ke dalam otak, kalaupun berlatih 100 tahun lagi, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ia sekarang sudah menyesal, hingga ususnya membiru. Pantas kliennya membayar 1 triliun untuk membayarnya, bahkan setuju untuk memberi 2 triliun setelah mereka menyelesaikan misi ini. Biaya yang begitu tinggi juga dikarenakan bahwa Rocky bukanlah tujuan yang dapat dikalahkan. Mereka bukan datang untuk menyelesaikan misi, melainkan datang untuk mati. Ketiga pembunuh di dalam mobil pelan-pelan keluar dari mobil dan berlutut sebaris di tepi jalan, sama sekali tidak berani untuk menentang. Awalnya Dewi masih ketakutan. Tapi tiba-tiba menemukan ketiga orang yang turun dari mobil, bisa-bisanya membuang senjata dan berlutut di tepi jalan, bagai kambing yang mau dibunuh, sambil memeluk kedua tangan di atas kepala, mata cantiknya pun seketika melotot besar. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Mereka baru saja begitu berani dan terus mengikuti untuk membunuh. Sedangkan sekarang bisa-bisanya ketakutan dan berlutut di tepi jalan dengan baik. Dewi melirik bingung sekilas ke atas langit dan awan mendung telah menghilang. Jangan-jangan petir yang kebetulan tadi membuat mereka takut. Dini juga turun dari mobil. Rasa tercengang di dalam hatinya sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia sama sekali tidak tahu apa saja yang telah dilakukan Rocky. Kultivasi orang itu, ia sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Atau dirinya mempertaruhkan semuanya, agar bisa seri saat melawan Rocky. Ketiga pembunuh itu berlutut di tepi jalan dan gemetar. Pria bertubuh besar berkata dengan ketakutan. Kita yang tidak punya mata, mencari masalah dengan guru. Mohon maafkan kita dan ampuni nyawa kita yang kecil ini. Sembari berkata, ia memandang ke arah Rocky, berlutut dan bersujud. Dua orang yang lain juga tersadar kembali, langsung mengangguk keras dan terus mengatakan minta ampun. Mohon guru ampuni kita. Mohon guru ampuni nyawa kita yang kecil ini. Saat ini, otak mereka muncul lagi suara Rocky yang dingin. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Apa tujuannya? Apakah ingin datang menyerang istriku, Dewi? Pria bertubuh kekar itu ragu sesaat dan berkata dengan ketakutan. Guru, kita tidak boleh membocorkan informasi. Kalau tidak, kita hanya tersisa jalan mati. Tidak ingin mengatakan, bukan. Kalau begitu, kalian boleh memilih, mau disambar petir dan mati tanpa mayat atau mau lanjut merahasiakan. Beberapa orang yang berlutut di tanah memandang satu sama lain. Pria bertubuh kekar itu terdiam beberapa detik, tiba-tiba menggertak gigi berkata, baik. Bagaimanapun kita juga harus mati, kita hanya berharap guru bisa memberi jalan hidup untuk kita setelah kita jujur ke Anda. Dibanding rasa takut yang disambar petir hingga gosong, ia lebih memilih untuk mengkhianati organisasi dan meninggal begitu saja. Guru, kita berasal dari luar negeri.
Ada orang yang membayar kita sebanyak 3 triliun dan membayar 1 triliun dulu untuk memperoleh nyawa Anda. Pria bertubuh kekar itu selesai mengatakannya, lalu memutuskan membuka mulut berkata. Kita juga kurang jelas dengan informasi kliennya, tapi orang ini berasal dari kota Wasa, merupakan seorang wanita. Hingga sini, matanya tiba-tiba membelalak besar, tubuhnya pun gemetar sesaat, selanjutnya berbaring di tanah dan mati kehilangan nafas. Kedua temannya yang di sebelah juga tiba-tiba jatuh ke permukaan tanah dengan postur yang sama. Rocky menahan nafas dan memasang wajah cuek. Ia segera berlangkah besar maju. Tapi sudah telat, ketiga pembunuh itu telah kehabisan nafas, wajahnya terlihat pucat dan sudut bibir mereka pelan-pelan mengeluarkan darah yang gelap. Ada apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Dini juga merasa janggal dan langsung maju. Melihat adegan ini, ia seketika mengerutkan dahi. Dewi juga mengikutinya dari belakang, melihat adegan di hadapannya, ia terkejut hingga menutup mulut dengan kedua tangannya. Kalau tidak lihat secara langsung, ia sama sekali tidak percaya bahwa ketiga pria yang bertubuh kekar itu bisa-bisanya berubah menjadi seperti ini tidak sampai 10 detik. Dewi bergumam bertanya, mengapa? Mereka tiba-tiba mati. Rocky berjongkok, mengulur tangan menyentuh filtrum, kening dan nadi, lalu bangkit berdiri. Adanya cacing venomous. Apa? Dewi membuka mata besar dan memasang ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Rocky berbalik badan dan berkata dengan tenang. Aku tidak tahu kalian pernah dengar legenda ini atau tidak. Zaman dahulu, ada penduduk di negara bagian selatan menggunakan cacing untuk mengendali mati hidupnya seseorang. Jadi mereka diberikan cacing seperti itu. Orang yang memberi cacing itu tidak ingin membiarkan mereka membocorkan rahasia, jadi menyuruh cacing venomous untuk masuk otak, sehingga ketiga orang ini seketika mati di tempat. Bisa-bisanya menggunakan cara yang begitu licik. Organisasi apa yang begitu mengerikan di belakang mereka? Dari kata-kata mereka, Rocky bisa mengetahui bahwa organisasi ini berasal dari luar negeri, bisa-bisanya masuk ke kota Gopo dengan tenang, mungkin saja bahwa kekuatan di belakang organisasi itu sangat besar. Ia sama sekali tidak takut, hanya khawatir rencana organisasi mereka gagal dan apakah mereka bisa menyuruh pembunuh lain untuk menjalankan misi. Sepertinya ia perlu untuk menghubungi Billy, menyuruhnya untuk segera memeriksa identitas orang itu. Di saat Rocky sedang berpikir, samping telinganya tiba-tiba terdengar dua suara mengepakkan sayap yang pelan. Bab 499. Rayap hitam. Raut wajahnya agak berubah. Ia baru saja mengangkat kepala dan menemukan dua ekor rayapan hitam yang keluar dari lubang hidung mayat. Selanjutnya menggunakan laju yang tercepat, terbang menuju kedua wanita itu. Rayap yang sebesar biji wijen bisa-bisanya memiliki kecepatan yang begitu menakjubkan. Dewi masih belum memiliki kultivasi diri, sama sekali tidak dapat melihat. Sedangkan Dini meskipun sudah melihatnya dengan jelas, tapi semuanya telat, bahkan ia tidak bisa menghindar dengan kecepatannya, sehingga raut wajahnya berubah. Di saat kedua wanita itu ketakutan, Rocky tiba-tiba mengulurkan tangan, melebarkan telapak tangan dan menangkap kedua rayap itu dalam. Ia merasa telapak tangan sedikit sakit. Saat membuka tangannya lagi, ia hanya menemukan telapak tangannya terdapat lebam. Rayap jenis ini ada racun. Raut wajah Dini berubah dan berteriak karena terkejut. Rocky melirik ke arah telapak tangannya sekilas, hatinya juga merasa terkejut. Ia hanya menangkap mereka di dalam telapak tangan dan membunuhnya dengan energi sage, tapi telapak tangannya juga ikut terkena racun. Telapak tangan yang terkena racun seketika berubah menjadi sakit dan mati rasa. Racun itu mengalir cepat di kulit dan menyebar mengikuti pembuluh darah. Rocky seketika menjalankan energi sage di dalam tubuh, pelan-pelan menghilangkan racun. Rocky. Dewi terkejut hingga wajahnya memucat, sambil memegang lengan Rocky dengan gemetar. Saat melihat telapak tangannya menggelap, hatinya seketika muncul perasaan menyesal. Pembunuh datang karena dirinya. Kalau bukan demi menolong dirinya, Rocky juga tidak akan kena racun. Dini juga merasa terkejut, tatapannya pun menjadi sangat rumit.
Rayap yang tadi sepertinya tahu bahwa Rocky adalah musuh yang hebat, jadi hanya menyerang ke arahnya dan Dewi. Hubungan antar ia dan Rocky tidak begitu dalam, awalnya ia boleh hanya menolong Dewi seorang, tanpa memperdulikan nyawanya. Tapi siapa sangka ia bisa-bisanya kena racun demi menolong dirinya. Hati Dini muncul sebuah perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Latihan yang ia terima sejak kecil adalah tidak boleh mengasihani musuh. Tapi hati dingin yang ia miliki hari ini bisa-bisanya sedikit tergoyah. Dewi panik hingga matanya memerah melihat telapak tangan Rocky semakin membengkak. Ia pun merasa menyesal, sibuk berkata, "Cepat, aku antar kamu pergi ke rumah sakit." "Tidak perlu, ini hanyalah luka kecil." Rocky mengatakannya dengan santai. Cacing Venomous ini berbeda dengan yang biasanya, tercampur energi sage yang dingin. Tidak berguna kalaupun pergi ke rumah sakit, bahkan rumah sakit sama sekali tidak dapat periksa racun apa yang ia kena. Ia telah menggunakan energi sage dalam tubuhnya untuk menghentikan racun yang terus menyebar. Ia berencana untuk mengantar kedua wanita ini ke tempat yang aman, lalu ia baru mengaktifkan negeri sage untuk menghilangkan racunnya. Dewi berkata dengan panik. "Bagaimana boleh seperti itu? Aku akan mengendarai mobil untuk mengantarmu." Setelah itu, ia terus bersikeras membuka pintu mobil dan duduk kursi pengemudi. Rocky berpikir sesaat dan hanya bisa membuka pintu mobil duduk di kursi penumpang belakang. Menghilangkan racun setidaknya membutuhkan energi sage yang diaktifkan dalam tubuh selama sehari, yaitu 24 jam. Selama ini ia tidak boleh diganggu siapapun. Jika ia menghilangkan racun di kamar rumah selama 24 jam, maka tidak akan bisa tenang karena banyak orang di rumah. Apalagi Jenny selaku mertuanya pasti akan masuk ke dalam kamar untuk mencari masalah. Ia hanya bisa mengikuti maksud istrinya pergi ke rumah sakit, baru mencari tempat lagi untuk menghilangkan racun. Dini juga langsung naik mobil dengan suasana hati yang rumat. Ia ini biasanya sangat cuek. Para pria yang pernah ia temukan menginginkan kecantikannya. Tapi berbeda dengan Rocky, meskipun ia sudah sengaja menggoda, ia bisa-bisanya juga tidak terangsang. Apakah dunia ini benar-benar ada pria yang tidak menyukai kecantikan? Entah mengapa juga Dini saat ini merasa hatinya bisa-bisanya muncul rasa tersentuh. Dewi sangat panik, mengendarai mobil Maserati dengan laju yang cepat, bahkan melewati beberapa lampu merah dan tiba di klinik pengobatan tradisional yang terdekat dalam setengah jam. Dokter tradisional tengah duduk di belakang meja kerja, memakai setelan jas dokter putih, sambil membawa perut buncitnya, sambil mengambil ponselnya main, sama sekali tidak pikiran untuk mengobati. Dewi memanggil beberapa kali, hingga air matanya mau bercucuran, ia baru menurunkan ponsel dan berkata, "Untuk apa berteriak? Sebenarnya penyakit apa? Dokter, cepat tolong suamiku." Ujar Dewi sambil memasang suara ingin menangis. "Biar aku periksa." Dokter tradisional itu berkata dengan tidak sabar. Sekali melihat tangan Rocky yang menghitam, ia sendiri seketika juga terkejut. "Bagaimana kamu mendapatkan ini?" "Aku digigit cacing beracun." Rocky berkata lagi, lalu memberi kode agar kedua wanita itu menunggu di luar kantor dan menutup pintu kantornya, mengatakan resep obat tradisional dengan cepat. "Kamu bukalah resep yang sesuai dengan ini." Dokter tradisional duduk di belakang meja kerja, seketika raut wajahnya tidak senang mendengar ini dan berkata, "Sebenarnya kamu dokter, atau aku dokternya? Kalau kamu lebih hebat dari diriku, untuk apa kamu datang periksa di tempatku ini?" Rocky menjelaskan, "Sebenarnya aku bukan untuk memeriksa diri, aku datang untuk mengambil obat. Dengan tanganmu yang sudah hitam seperti itu, kamu dapat mengobatinya sendiri." Dokter tradisional itu mendeci pelan dan berkata dengan kesal, "Aku telah bekerja di sini untuk 28 tahun dan tidak pernah bertemu dengan pasien yang seperti kamu, sok pintar." Setelah itu, ia menghitung piagam yang terpasang di atas dinding dan berkata dengan bangga, "Lihat tidak? Aku adalah dokter yang terkenal, datang ke sini, maka harus menggunakan resep yang aku tulis. Resep yang kamu katakan tidak termasuk." Rocky berkata, "Aku adalah seorang pasien dan juga seorang dokter tradisional. Tadi ada kejadian yang mendadak,
istriku membawaku datang ke sini untuk periksa. Mohon Anda tuliskan resep untukku, itu sudah cukup. Asal bertingkah. Dokter parubaya itu menepuk meja kasar, lalu memandangnya dengan sinis. Aku lihat kamu juga baru berusia 20 tahun lebih. Pemuda yang seperti kamu, tidak ada pengalaman dan juga tidak banyak belajar, penyakit apa yang bisa kamu obati? Jika kamu terjadi sesuatu di sini, maka nama klinikku yang akan rusak. Aku tulis resep apa, maka kamu pakai resep itu. Jangan memutuskannya dari dirimu sendiri. Setelah itu, dokter parubaya itu menulis dan melempar selembar resep obat, berkata dengan tidak sabar. 13 juta, bayar dulu dan ambil obat. Selain itu, kamu juga harus akupuntur. Biaya akupunturnya sebanyak 340 juta. Begitu mahal. Rocky mengerutkan dahinya, melirik resep di sana sekilas dan hanya menemukan beberapa bahan obat yang dipakai untuk meredakan panas dalam, sama sekali tidak dapat menghilangkan racun. Cepat bayar uangnya. Dokter parubaya itu terus mendesak dan mengancamnya berkata, racun di tanganmu terlalu dalam, jika kamu masih menundanya, maka kamu hanya tersisa satu jalan mati. Segera bayar dan ambil obat. Kalau tidak, bukan tanganmu yang tidak tertolong, bahkan nyawamu juga susah ditolong. Rocky berkata dengan cuek. Resepmu ini sama sekali tidak mengobati penyakitku. Bahan-bahan obat yang resep paling mahal juga 40.000. Kamu mau aku pakai resep ini, pasti karena uang, bukan? Ia sungguh tidak sangka bahwa klinik pengobatan tradisional ini merupakan klinik penipu yang memperoleh uang dengan cara tidak layak. Raut wajah dokter parubaya itu berubah sedikit. Ia sepertinya juga tidak sangka bahwa Rocky bisa-bisanya bekerja di bidang yang sama dengannya dan langsung mengetahui bahan-bahan obat yang terdapat pada resepnya. Ia melirik Rocky sekilas, tertawa dingin dan berkata, bagus sekali. Membuat onar hingga tempatku. Mungkin kamu tidak tahu betapa terkenalnya diriku di sini. Orang yang berani membuat onar di klinikku, kamu adalah yang pertama. Bab 500 Salah menilai suami. Rocky menekan racun dengan energi Ki, katanya dingin, kamu benar-benar kurang beruntung, aku adalah orang pertama dan terakhir yang akan menghancurkanmu. Karena setelah hari ini, rumah sakit milikmu akan hancur. Tabib gadungan yang menipu orang. Apalagi kau bukan tabib, tetapi orang yang menyakiti orang lain. Dia telah lama membaca berita yang mengatakan baru-baru ini kota Gopo membuka beberapa pusat medis swasta, termasuk andrologi dan ginekologi. Di bawah nama rumah sakit andrologi, apa yang mereka lakukan justru bisnis untuk menipu orang-orang. Selain itu, bahkan ada beberapa rumah sakit swasta tanpa izin medis. Mereka menghabiskan banyak uang untuk iklan, mempekerjakan banyak wanita parubaya untuk mengirim selebaran di jalan, bahkan bekerja sebagai asisten medis di pintu masuk rumah sakit, membuat orang-orang sakit berobat ke klinik kecil mereka. Banyak pasien malu untuk pergi ke rumah sakit umum karena mereka malu untuk berbicara, begitu melihat iklan mereka bergegas datang kemari. Klinik ilegal semacam ini segera memperlakukan pasien sebagai domba gemuk dengan memberikan harga selangit. Dan juga mengarang berbagai penyakit untuk menakut-nakuti pasien. Tanpa memeras 160 hingga 200 juta, mereka tidak akan membiarkan pasien pergi, dan pada akhirnya, mereka tidak disembuhkan. Nak, kamu ini mencari-cari kesalahan. Seorang tabib parubaya memukul meja, dan cangkir di atas meja seketika terguncang, dia menunjuk pintu dan berkata, lihat spanduk yang tertempel di dindingku, dan kemudian tanya pasien yang lain, apakah aku sudah menyembuhkan mereka. Pada saat ini, banyak pasien berkumpul di luar pintu untuk menonton, satu persatu mulai berteriak. Tabib Alex adalah tabib terkenal. Kanker tulangku sepenuhnya tergantung pada obat yang diresepkan untuk bertahan hidup sampai sekarang. Itu benar. Kamu datang kemari hanya membuat kegaduhan, tidak mencari tahu siapa itu tabib Alex. Terjadi penyumbatan darah di otakku, dosis obat Cina dari tabib Alex yang menyembuhkannya. Apa-apaan ini, sembarangan saja mencari masalah dengan tabib Alex. Pergi dari sini. Aku perlu menemui tabib Alex untuk menyembuhkan penyakit mata. Jangan menunda praktek tabib Alex.
Beberapa pasien di luar pintu marah dan satu persatu menuduh Rocky. Dewi dan Dini yang menunggu di pintu masuk tidak menduga Rocky akan bermasalah dengan seorang tabib, kedua gadis ini hanya terpaku. Tabib Alex tertawa mencemooh, berjalan keluar dari meja kerja, menyangga kacamata emasnya, katanya sambil tersenyum mengejek, "Sudah dengarkan. Kamu datang untuk memfitnah reputasiku dan menghancurkan papan namaku. Kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Selain itu, resep yang aku berikan sebesar 13 juta, kamu membeli 10 buah obat, ditambah perawatan akupuntur, bayarlah terlebih dahulu baru pergi." Menyuruh membeli dengan paksa, dan menjual dengan paksa. Rocky pura-pura tertawa, "Jika aku tidak membelinya, apa yang akan kau lakukan?" Kata tabib Alex memaksa, "Aku sudah memberikan resepnya, dan kamu harus membayarnya, jika tidak kau tidak boleh pergi." Selesai bicara, dia memandang ke arah dua penjaga keamanan di luar pintu dan berkata, "Hentikan dia dan tunggu hingga dia membayar, baru boleh pergi." Dua penjaga keamanan tiba-tiba berkumpul dan bergegas ke arah Rocky dengan wajah menyeramkan. Rocky bahkan tidak menatap mata mereka menendang dua penjaga keamanan ke sudut dengan kakinya seperti karung pasir. "Anak muda sepertimu berani-beraninya menyerang." Tabib Alex berteriak marah, "Telepon polisi, katakan ada tabib gadungan yang mencari masalah di sini." Para pasien di luar pintu juga marah. Ada yang menelepon biro medis, dan ada yang menelepon polisi tak henti-hentinya menyalahkan Rocky. Dewi terkejut. Dia tidak menyangka akan membawa Rocky ke tabib, dan menjumpai hal seperti ini. Dia tidak ingin menunda penyakit Rocky, jadi dia berkata, "Berhenti, aku akan membayar sekarang." "Tabib, selama kau bisa menyembuhkan tangan suamiku, uang bukanlah masalah." Selesai bicara, Dewi segera mengambil tas tangan miliknya dan mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas yang tebal. Dia tidak begitu memperdulikan hal ini, uang adalah masalah kecil, berapa banyak uang yang dikeluarkan bukanlah masalah, asalkan dapat menyembuhkan tangan suaminya, bahkan jika dia harus menghabiskan semua properti keluarga, dia tetap bersedia. Beberapa tumpukan uang kertas setebal batu bata tidak dapat dipegang dengan kuat di tangannya, dan dua di antaranya terguling ke tanah. Beberapa penjaga keamanan datang dan melihat situasi ini, mereka bergegas untuk menangkap Rocky. Dewi memohon, "Tabib, tolong bantu suamiku." Mata tabib Alex yang melihat uang itu langsung terbelalak. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan beberapa penjaga keamanan untuk berhenti. Dengan senyum palsu di wajahnya, dia berkata, "Wanita ini, suamimu tidak tahu apa itu keberuntungan, bisa-bisanya dia meragukan keterampilan medisku. Sekarang dia membuat keributan dan penyakitnya tertunda. Bahkan jika ia meresepkan obat, itu tidak akan berguna. Lalu bagaimana?" Dewi begitu cemas, selama tabib dapat menyembuhkannya, berapapun uang yang harus keluarkan bukanlah masalah. "Baiklah." Tabib Alex tertawa, dengan wajah yang terlihat bijaksana berkata, "Aku bisa melakukan pengobatan akupuntur dan mengusir racunnya, tetapi dibutuhkan terlalu banyak energi untuk mengusir racun dalam sekali pengobatan. Setidaknya setiap pengobatan akupuntur akan menghabiskan biaya 200 juta. Setelah beberapa pengobatan, suamimu akan baik-baik saja." "Baiklah, aku akan memberikannya kepada Anda sekarang." Dewi sudah tidak peduli. Dia segera mengeluarkan kartu ATM dari tasnya dan berpaling ke arah Rocky dan berkata, "Jangan membuat masalah. Uang bukan masalah, kesembuhan yang diutamakan." Dini di sampingnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat penampilan Rocky, dia menarik kata-katanya kembali. Awalnya dia ingin mengingatkan Dewi bahwa obat Cina biasa tidak akan bisa menyembuhkan racun semacam ini, tapi ketika melihat Dewi yang sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya, dia memilih untuk menutup mulutnya. Pada saat ini, Dini merasa sangat bimbang. Di satu sisi, Rocky mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dan meracuni telapak tangannya. Di sisi lain, jika Rocky diracuni, dia tidak akan mati dalam waktu singkat, tetapi kekuatannya akan berkurang setengahnya. Ini adalah kesempatan besar. Jika dia melaporkan berita ini kepada Charlie dan mengirim seseorang untuk menunggu kesempatan dan menyerang Rocky, dia bisa menyelesaikan tugas dan menyelamatkan adik perempuannya.
Terdapat dua pemikiran yang baik dan yang jahat, keduanya sangat membingungkan Dini. Yang satu adalah Rocky yang menyelamatkan dirinya, yang satunya adalah kehidupan adiknya. Dini kesulitan untuk memilih. Dewi mengeluarkan kartu banknya dan meminta maaf kepada Tabib Alex, mengucapkan serangkaian kata-kata yang enak didengar. Tabib Alex berpura-pura marah dan berkata sambil mengayunkan tangan besarnya, "Datanglah dan lakukan akupuntur. Keterampilan medisku sangat terkenal di dunia medis kota Wasa. Kamu tidak perlu takut dengan racun ini, aku jamin pengobatannya berhasil." "Benarkah?" Rocky tersenyum, dengan ekspresi datar menghampiri meja di depannya dan mengulurkan tangannya. "Tadi saya yang terlalu terburu-buru, jadi saya persilahkan Tabib Alex untuk memberi saya akupuntur." Tadi dia tidak mengatakan apa-apa. Di satu sisi, dia melihat istrinya bertindak untuk dirinya, bahkan bersedia untuk menghabiskan semua uangnya. Hatinya tergerak dan tidak ingin membuat istrinya marah lagi. Baguslah kamu sudah tahu kesalahanmu. Kamu sudah berubah karena sudah paham kesalahanmu sendiri, sekarang aku akan mengobatimu. Tapi setelah itu, kamu harus bersujud kepadaku di depan semua orang, dan memberikanku tabuhan genderang beserta bendera kehormatan untuk berterima kasih padaku." Tabib Alex mendengus arogan, mengambil sekotak jarum perak, dan kemudian menuangkan arak ke dalam cangkir kecil, siap untuk melakukan akupuntur. Dewi berdiri di samping dengan tidak tenang, tak henti berdoa di dalam hatinya. Pada saat ini, Dini berbisik menjelaskan, "Nyonya Dewi, Tuan Rocky datang ke hotel untuk berbicara denganku tentang bisnis pabrik farmasi. Demi keamanan, ruangan diinstal sebuah pemantau. Anda dapat melihat-lihat." Selesai bicara, dia menyerahkan ponselnya, di layar ada bayangan dua orang dalam satu ruangan. Gambar dipercepat, setelah 2 menit Dewi selesai menonton, ia sangat merasa menyesal. Ternyata dia benar-benar salah menilai Rocky suaminya. Bahkan Dini yang mengenakan pakaian terbuka, sebenarnya tidak dilirik oleh Rocky yang duduk di sofa, bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dewi penuh dengan penyesalan, dia hanya ingin meminta maaf pada Rocky, tetapi dia tidak bersikap baik pada Dini. Wanita itu mengenakan pakaian terbuka, dan dia terus menempel pada suaminya, jelas dia sedang mencoba merayu.